apa? Ya maksudnya menerangkan apa gitu loh. Kita kan bicara dalil di sini bukan asumsi atau apa pendapat. Kita diskusi. menerangkan bahwasannya ajaran Islam ini adalah ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Siapa itu? Nabi Musa, Nabi Isa, dari Nabi Adam, Nabi Ibrahim juga sama ajarannya, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhid. Ya, Bicara nggak ada itu Musa itu menyembah selain Allah. Saya tanya, Musa itu menyembah Musa menyembah Allah. Dalilnya Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Dengarlah bangsa Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Musa yang mana Anda maksud? Sampai kepada Nabi Yesus berkata, hidup yang kekal itu mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan Allah mengenal yang Yesus yang telah engkau utus. Engkau utus, Sampai ke ya. Nabi Muhammad, Yohanes asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Clear sudah itu. Itu ajaran siapa? Ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui para nabi-nabi. Nabi siapa? Betul. Muhammad aja kan? Tentang keislaman kan? Enggak dong, semua nabi kan udah dikasih tahu tadi Bang. Runtutannya udah ada 3 loh Bang. Kan Anda kan tidak memakai kitab sebelumnya. Abang Nah, jangan ini aku sedang memaksakan, menguji. abang jangan memaksakan pemikiran abang. Dia udah memberikan referensi dari ajaran Musa. Sema Yisrael, Yahweh Hello, Yahweh Ehad. Udah jelas. Yahudi. Oke, sekarang kita lempar lagi ke Pak Hatu Sendi. Ya, Monggo. silakan Bang Hatu. Kalau mau dilemparkan ke yang lain silakan. Kalau Anda ingin bertanya lagi silakan. Anggap saja room ini room sendiri. Lanjut. Ini si Bedon dia membantah tapi nggak ada dalil. Ada begini. Coba Pak Abdon. Coba saya bacakan ayat. Oke. Jangan dibilang saya nggak ada dalil. Saya yang bicarakan ini adalah tentang di Alkitab. Kalau kamu tanya dalil mana nanti saya tunjukkan. Itu loh. Masa mau tunjukin dalil semua? Dari tadi itu nggak ada ditunjukkan, ngomong doang. Yang saya katakan gini loh, yang kita bicarakan contoh Yahya itu kata Yohanes. Mana Yohanes Yahya? Kalau dalilnya kalau kau menuduh aku tanpa dalil, coba baca di layar ini dalil-dalil yang banyak ini. Masa mau ditolak semua? Gini loh, Yahya itu siapa? Baik, biar kita fokus. Yahya itu siapa? Dalam Quran itu Yahya. Katanya Udah, jangan muter lagi ke situ, udah jauh udah larinya itu. Udah jelas dijawab tadi kok. Apalagi sekarang coba abang tunjukkan saja. Siapa yang memerintahkan dari makan daging lalu makan roti? Siapa yang memerintahkan itu? Jawab. Jawab. Kita assalamualaikum dulu Bunda Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Jadi baiknya gini dong, Pak Abdon sama Pak Sandy, baiknya gini dong. Al-Quran kan turun di abad ke-7. Apa sih yang mau dijelaskan di sana? Kok ngomongin tentang Israiliyat, termasuk ngomongin Bible ya. Bible itu sumber kan isinya ini Pak Abdon, kisah dari Israel kan. Yaitu apa sih maunya gitu kan. Nanti baru kami beri penjelasan gitu dengan pengetahuan kami yang ada gitu loh. Bukan saling menyerang, kita bukan untuk saling menyerang. Ini Pak Abdon, saya jelaskan sedikit. Al-Quran itu musoddikon, ya, membenarkan. Membenarkan jangan dimaknai, jangan dipahami dengan bahasa Indonesia, bahasa yang minim kosakata. Kemudian untuk apa sih Injilnya Isa itu diturunkan oleh Allah dulu itu? Untuk membenarkan kitab sebelumnya juga. Itu Taurat diselewengkan oleh mereka, kemudian diutuslah lagi Nabi Yesus atau Isa Al-Masih kalau logat Arabnya. Oke. Lalu Isa Al-Masih meluruskan. Kemudian ajaran Isa Al-Masih pun diselewengkan. Lalu didatangkanlah peringatan yang terakhir ini Al-Quran, yaitu keselamatan yang sesungguhnya, bukan PHP. Al-Quran ini berlaku sampai kiamat, sampai usia tertutup, sampai tutup usia lah. Itulah waktu kita masing-masing ya. Al-Quran menjelaskan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi bersyukurlah manusia-manusia yang sudah mati dalam keadaan Islam. Sungguh bersyukur karena kelak akan merasakan surga yang sesungguhnya dan melihat
mampu melihat Allah Subhanahu wa taala. Ada dijelaskan janji Allah di Al-Qur'an. Rabbal alamin. Wajah mereka penghuni surga itu artinya muslim. Berseri-seri. Berseri-seri melihat Tuhannya. Apakah Allah Ya. bertempat di surga? Tidak, Pak Sendi ya, izin ya. Tidak. Muslim meyakini Allah tidak bertempat. Di surat Al-Ikhlas menjelaskan Allah itu tempat bergantung segala sesuatu, bahkan ruang dan waktu pun bergantung kepada Allah. Bila mana itu dihancurkan ruang dan waktu, nggak akan ada Selesai. lagi. Jadi intinya penglihatan itu dari titik pijakan kaki manusia di surga kelak. Bukan berarti Allah itu ada di surga. Contoh halnya analogi yang masuk di nalar kita ya. Kita melihat matahari dari bumi dan melihat bulan dari bumi, bukan berarti bulan dan matahari itu ada di bumi kan. Itulah yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus nabi-nabi dari mulai Nabi Adam sampai nabi yang terakhir ini. Allah memberi kesempatan yang terakhir yaitu turunnya Al-Qur'an. Sungguh beruntung orang yang meninggal dalam keadaan berislam. Orang Islam yang masih hidup masih penuh ujian. Bila mana menambah-nambah dosa kelak akan dihukum. Yang dulu mungkin ada yang menambahi atau Pak Sendi atau Bu Rahma. Silakan Bunda Rahma dulu lah paling. Bu Neng Rahma, silakan Bu Neng. Jadi Bu Neng. pokoknya kita tidak menyalah-nyalahkan ya, kita tidak menyesat-nyesatkan. Keyakinan Muslim, konsep di Islam itu masih ada kesempatan sebelum nyawa tercabut. Kita hanya mengajak diskusi untuk Menyampaikan. mencari kebenaran gitu aja. Ya, Silakan, kita Bu menyampaikan. Ya, apa ya? Ini tentang kitab suci, maaf ini baru nyimak nih tentang kitab suci ya. Tentang siapakah agama yang benar gitu loh. Kebenaran yang sesungguhnya, keselamatan yang sesungguhnya. Oh. Ya, Apakah, aku kutip dulu di dalam Al-Qur'an ya. Itu potongan ayat ya, gini. Berarti Yang bahasa Berarti dari firman Allah. artinya terjemahannya gini ya. Hari ini telah kusempurnakan agamamu dan telah kucukupkan nikmatku Al-Maidah dan ayat telah 3. kuridoi Islam menjadi agamamu. Nah itu legalitas Allah ya di dalam Al-Quran, firman Allah dalam Al-Quran. Artinya memang ya disebutkan di dalam Islam itu disebutkan di dalam Al-Quran. Nah kalau kita merujuk kepada Bible, kita baca sepanjang kita baca Bible ya, tidak ada pengakuan Yesus yang kalian anggap Tuhan itu nggak pernah menyinggung kata-kata Kristen. Nah itu dulu aja ya, aku nyimak dulu aja itu poinnya. Nyimak aku nyimak baru masuk. Silakan. Mantap Bunda, singkat padat jelas tapi singkat padat dan- membingungkan. Ulu. Bagi Bang Abdon tapi. Jawab nih, dari tadi udah dijawab sama Bu Rahma ini. Yesus itu tidak mengajarkan tentang agama, ikutlah aku, itu kata Yesus. Ikut kemana? Nah, tunggu dulu. Ke Tunggu dulu. surga. Makanya di Al-Fatihah Kalau- itu sudah ada tertulis ya, tunjukilah kami jalan yang Manusianya kah atau lurus. ketuhanannya? Sekarang pertanyaannya, kamu sudah dapat jalan yang lurus belum? Sudah. Mana? Siapa jalan yang lurus itu? Ihdinas siratal mustaqim. Siapa Itulah jalan yang lurus, apalagi. Al-Quran menjelaskan pengikut-pengikut Yesus yang lurus adalah mereka memperoleh gelar Hawariyun di Al-Quran. Nah, Ya siapa? Siapa Pak? Jangan bawa-bawa dulu Nasraninya. Oke, Siapa? izinkan host menanggapi, boleh nggak? Silakan, host. Oke, alhamdulillah. Gas host, gas. Jalan yang lurus itu menurut Yesus nih menjadi muslim. Jadi seorang yang bisa disebutkan muslim itu apabila kita sudah menjalankan kelima rukun Islam yang dikutip Bapak Sendi tadi. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Lalu Yesus ini apakah benar menjalankan rukun Islam? Tentu benar. Yesus itu muslim, apalagi di Bible sendiri mengatakan Yesus itu juga mengajarkan umatnya untuk bersyahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Ya kan? Yang tertulis Misalkan, Sujud ya, satu, sujud. satu Yesus mengajarkan umatnya bersyahadat nih. Yohanes, inilah hidup yang kekal, bahwasanya mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar Itu dan bahasa mengenal ketiga, Yesus yang betul. telah Engkau utus. Dua, misalkan Yesus mengajarkan umatnya sholat. Matius berapa itu? Ini bertobatlah sebab
kerajaan surga sudah dekat. Maka ia maju lalu bersujud dan berdoa. Ingat ya, kalau Islam maju sedikit itu artinya imam. Imam tuh memang harus maju sedikit, kemudian murid-muridnya di belakang. Artinya Yesus ini mengajarkan sholat berjamaah. Betul. Nah, betul. Ya Bapakku. Nah, itu kan. Terus kemudian rukun Islam yang ketiga tadi apa? Sunat. Lukas, ketika genap 8 hari dan ia harus disunat, dia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut dan oleh malaikat. Kemudian kita kenal rukun Islam keempat apa? Puasa. Yesus pun berpuasa. Ternyata aku berkata kepadamu, sungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya karena berpuasa. Kan gitu ada ayatnya tuh. Kemudian ini aku buka dalilnya. Dan setelah berpuasa selama 40 hari dan Maka laparlah 40 Yesus, malam, Matius akhirnya 4. laparlah Yesus. Ya. Yesus mengajarkan berbuat amal soleh, ya kan? Ntar dulu aku cari ayatnya. Oke, gini. Ketika ada orang bertanya, guru, hal apakah yang harus aku lakukan untuk mendapatkan hidup yang kekal? Lalu jawab Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, hormatilah orang tua, dan juallah seluruh hartamu. Nah, ini pengertian zakat. Zakat tadi ada di rukun Islam yang ke nomor 5. Nah, lalu kemudian rukun Islam yang nomor 6. Apa? Haji ya. Haji, apakah Yesus haji? Ya, misalkan ya, kata Yesus, aku menyembah ke arah baitmu, ya kan? Aku sujud beribadah ke arah baitmu. Artinya di situ bait Allah ya. Nah, artinya kalau bahasa Arabnya itu baitullah. Ternyata kalau kita searching di Google itu baitullah itu adalah Ka'bah gitu loh. Nah, seperti itu dulu. Lanjut yang lain. Oke, makasih. Ya, kamu mengatakan bahwa Yesus itu Muslim, Islam. Betul. Oke lah, terserah kamu, ya kan. Tetapi di sini, kalau Yesus itu Muslim, Isa Al-Masih itu Muslim enggak? Ya, Islam Muslim, Isa, Ayo. Nabi Isa. Karena gini, Loh, Yesus ini tunggu dulu, Pak. adalah Nabi Tunggu Isa dulu. sesungguhnya. Tunggu dulu. Gitu. Pengikut Isa Al-Masih Islam apa Kristen, Pak? Pengikut Isa Al-Masih dalam Quran kan ada pengikut Isa Al-Masih. Oke, pengikut Iya, siapa? Isa Al-Masih Isa sama Al-Masih. ajarannya kayak Yesus ini, sujud, puasa, kalau mati di kafani. Islam apa Kristen? Pengikut Isa Al-Masih Kristen apa Islam, Kristen Pak? Tauhid, itu Nasrani, Kristen tauhid, Nasrani pengikut tauhid. Paulus. Kristen itu Kristen pengikut pengikut Paulus. Kalau kata kamu Kristen kan tidak bilang tadi dikenal, Yesus Pak. Kristen adalah tidak ada. Muslim. Kristen itu tidak tertulis. Nasrani. Yang ditulis Oke. di Al-Quran itu Nasoro. Oke, biar aku yang jawab. Biar aku yang jawab, biar Gini, ribut. silakan. Tunggu kamu bilang, tunggu Pak, tunggu. Kamu bilang Yesus adalah Sebentar, Muslim. Pak Don mau membeda-bedakan Yesus dan Isa Al-Masih gitu. Gak apa-apa, gak apa-apa. Lanjut Don, Biar aja. Lanjut Don. Memang Sulit beda. diskusi ini kalau Sama. beda. Kalau Anda bicara tadi kata Anda kan Yesus, bawa Yesus tuh, padahal di nggak apa-apa. di Quran kan nggak ada Yesus toh. Oke, Ya ada gak Isa apa-apa. Al-Masih yang kamu itu. Kalau Yesus Ya. itu Muslim, terus Isa Al-Masih itu pengikut Isa Al-Masih kamu bilang Nasrani, berarti Oke. beda dong. Heeh. Gimana Oke, sih? Nggak konsisten dari kamu. 6 rukun Islam yang dilakukan Yesus tadi, mana yang Kristen lakukan? Ada nggak yang Tulis, ya. diikuti oleh Kristen? Silakan. Nggak Isa jawab. Al-Masih sujud nggak? Sujud. Nggak ada masuk Mana gereja ada duduk di kursi nyanyi-nyanyi. Aku nanya Yesus nggak ada hubungannya dengan Isa Al-Masih. Iya. Kalau Isa Al-Masih, Isa kalau Al-Masih kamu- sunat nggak Pak? Isa Al-Masih sunat nggak? Ya sunat lah. Mana Pak dalil Qurannya? Nah, gini. Di antara Al-Quran ini kan begini. Al-Quran Udah. ini berisi peringatan, berisi ancaman, dan berisi kisah-kisah para nabi. Mana Pak? Muhammad Isa Al-Masih, Isa untuk Al-Masih keteguhan sunat, Pak. kepada Nabi Muhammad bahwasanya Tunjukkan dalilnya Pak. ada yang Nabi cerita, apa yang Allah ceritakan kepadamu, dan ada Nabi yang tidak diceritakan Allah kepadamu. Misalkan kalau Al-Quran menceritakan tentang sunatnya Nabi Isa, gunanya apa buat kita? Loh, kan kata Ya. kamu kan Nah,
dengar dulu, kecuali menceritakan Nabi Ibrahim, syariatnya Nabi Ibrahim, karena memang ada hikmah buat kita disuruh Karena mengikuti. dia bapak dan juga para nabi, betul. Karena kita diwajibkan mengikuti. Terus Kalau jalan yang Al-Qur'an lurus itu siapa, Pak? kalau Al-Qur'an menceritakan sunatnya Nabi Isa, tentu harus kita lakukan karena ada di Ya. Al-Qur'an itu semuanya perintah gitu. Terus Isa Al-Masih itu siapa, Pak? Isa Yesus apa bukan? Isa Al-Masih itu adalah Yesus. Tapi Kata kalian siapa, sembah. Pak? Kata siapa? Di mana lahirnya Isa Al-Masih, Pak? Begini ya. Jawab aja. Yesus sebelum disalib, sebelum dirinya diserupakan oleh orang lain, ya, itu masih sama ajarannya. Mana Puasa, dalilnya, Pak? sholat, zakat. Dalil Tadi udah aku mana baca. Tadi udah aku baca Di mana lagi dia, Pak? Itu Lagi tadi Bang dibaca. Bang Abdon. Tolong Mari. Bang Abdon tunjukkan apa pengajaran Yesus satu aja yang Bang Abdon ikutin. Titik. Coba Nah, jawab. itu. Kami. Makanya ada Nah, ini- tertulis. Hukum apakah yang paling terutama? Yesus menjawab. Apa? Ya, kasihilah Tuhan Allahmu yang sama dengan itu. Kasih Iya. lagi. Nah, Sekarang kamu gini Bang. ngerti loh. Isa Kasih ini Al-Masih apa Bang? gini. Jangan lari dulu. Isa Al-Masih itu Enggak. Ini enggak lari. Ini mempertajam. Kasih itu apa sih? Iya. kasih itu tidak melanggar perintah Tuhan, mengasihi Oke. semua manusia. Makan babi itu, makan Pardon, B2 itu pardon. melanggar apa enggak? Itu ajaran siapa, Pak? Itu kamu bicara kitab siapa? Bang, sekarang saya terangkan arti kasih Bang ya. Sekarang saya terangkan arti kasih. Saya minta waktu 2 menit host. Minta waktu Silakan, 2 menit kawan-kawan. Silakan. Islam itulah yang paling kasih Bang. Dari mana Kenapa? ajarannya? Mana ajarannya? Dengar dulu, jangan dipotong. Karena dalil. Islam tidak menuntut dari Tuhannya, tetapi dia memberi kepada Tuhannya. Contoh, dia bersahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu dia Dalil. buktikan dengan sholat. Dengar dulu. Ngarang Lalu aja dengan pakai puasa, Pakai dalil. dengan Tidak- haji. Itu adalah kasih. Sedangkan pakai kalau dalil. Kristen, Tidak ada kasih dalam Kristen. mana kasihnya Kristen? Kenapa dia menuntut Tuhannya mengirimkan anaknya ke muka bumi, lalu anaknya tadi dituntut menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa orang Kristen? Itu bukan ajaran kasih, ajaran Mana dalilnya, Pak? benalu. Mana Iya. mana Sampai dari situ. Quran dari tadi Masa nggak pakai dalil. gini kamu. lu Abdon. Seandainya Yesus ini memang nubuatannya ini untuk nebus dosa kalian, untuk cara disalib, dengan cara disalib, tentu para muridnya duluan yang ambil paku, ambil kayu langsung nih ketika itu. Yesus lahir langsung dipaku. Tapi enggak, muridnya enggak gitu loh. Kamu bicara Malah kan muridnya lari ketakutan, tidak berusaha menolong lagi. Gitu loh. Tuhan Gimana kamu tuh? yang mana? Kamu bicara Tuhan yang lain terus, Tuhan Kristen. Tuhan kamu Makanya yang tadi saya mana? katakan Tuhan abang kamu. Iya, menjelaskan definisi Pak kasih Abdon, aja Pak nggak Abdon. bisa. Begini, Bisa begini Abdul. memang apa yang ingin Anda sampaikan, Pak Abdon. Ini maaf untuk yang saudara-saudara yang silakan. baru datang. Tadi sudah ada kesepakatan bahwa Yesus dan Isa itu memang berbeda. Yang kita rasakan Iya, berbeda apa? makanya. Ya. Yesus yang diyakini Pak Abdon ini adalah Yesus yang tersalib, yang benar-benar tersalib. Heeh. Betul. Artinya apa? Pak Abdon ini pingin mencari siapa sih sebenarnya yang disalib gitu. Heeh. Karena Isa Al-Masih bukti itu disalib sejarah nggak? yang menunjukkan Isa Al-Masih disalib itu meragukan Tidak. jika itu Al-Masih Isa disalib gitu loh. nggak? Isa Al-Masih Tidak. disalib nggak? Isa Tidak. Al-Masih, Isa Al-Masih tidak disalib, tetapi diserupakan dengan yang disalib. Nah, Gini, kalau Yesus. kalau kau mengklaim yang disalib itu adalah Yesus, berarti kau menuhankan yang diserupakan. Itu Isa aja. Al-Masih versi Betul. Arab apa versi Memang Israel, begitu Pak? dari tadi sudah begitu dia. Mm-mm. Isa Berarti Al-Masih kamu- versi Arab apa versi bicara Israel? versi terus. Berarti Ya, kamu Tapi menjelaskan menuhankan. ajaran kasih aja abang nggak tahu. Apa Loh, kata kasih ajaran apa? kasih kata Yesus bang? Di dalam Markus 12 20 dalam Oke. Markus 12 ayat 30 bang. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap Kamu nggak akal dan tahu. segenap budimu. Kamu nggak tahu Artinya ajaran apa, Tuhan itu Bang? apa? Apa ajaran Artinya Allah? apa Coba katakan. bang? Artinya Apa apa ajaran bang? Tuhan? Apa artinya Beribadahlah, menyembahlah. Ajaran Allah itu Gitu, mana? abang definisi kasih aja abang nggak tahu gitu loh. Apa kasih itu?
Coba. Oke, kita kasih Tetapi yang kesempatan diminta Kang Rai Kristen itu dulu. bukan kasih, tetapi menuntut. Tuhan harus menjadikan anaknya Ajaran kamu ajaran menjadi apa? Tuhan. Saya tanya. Tuhan, Ajaran anak kamu Tuhan ajaran harus apa? menyerahkan nyawanya di tiang salib kamu untuk ajaran menebus dosa kita. Itu bukan Ajaran ajaran kamu kasih, ajaran apa? ajaran menuntut. Ajaran kamu ajaran apa? Dari tadi kok. Allah itu yang mana ajarannya? Oke. Jangan ada ketawa. Silakan Bang Rey, ada yang mau disampaikan. Silakan. Kita ambil Saya hikmah aja. Sama Saya atau- sedikit ya. Oke, Saya silakan sedikit Bunda. ya. Silakan Bunda. Oke, begini Pak Abdon ya. Terlepas kamu menganggap Yesus dan Nabi Isa sama, itu terserah kamu ya. Tapi Nggak kami sama, umat siapa bilang sama? Islam. Jangan, ini Sebentar, siapa nih? sebentar. Yang bilang sama siapa? Terlepas Jangan dipotong, Abdon. jangan dipotong Bang, jangan dipotong Nah, Bang. terletak dari keinginanmu ya, tapi bagi kami umat Islam Tidak ya sama. Nabi Isa dan Yesus itu Iya, sama ya. Nah, sabarlah. kita lihat Bibel-Bibel kuno, kamu diam dulu ya. Sabar. Bibel-Bibel kuno di Jangan situ dipotong terdapat Bang, dengar dulu Isa. Bang. Bibel-Bibel kuno itu terdapat Isa. Gereja-gereja banyak disebut dinamai Isa Al-Masih ya, gereja Isa Al-Masih. Nah, Bahkan ada gereja kenaikan Isa masih di Jakarta Kalau itu masih kamu ada. mau lihat, kamu tengok ya gereja-gereja yang namanya Isa Al-Masih, aku bisa tunjukkan ya. Ya, jadi kalau kamu nggak setuju Yesus dan Isa itu sama, bakar itu Bibel-Bibel kuno ya, yang terdahulu, yang kuno. Cari seluruh dunia. Kristen itu Cari Yesus. seluruh dunia Isa itu ya, Al-Masih di mana-mana tunggu itu gantian. Bibel-Bibel Isa yang masih Al-Masih kuno. Di versi situ Arab masih ada berbeda. Isa Isa Al-Masih Al-Masih junjungan. versi- Gini loh. Tuhan dan junjungan. Oke, nanti saya Al-Masih Nah, versi yang Quran jadi itu masalah, berbeda. Abdon, yang jadi masalah itu kamu. Ya, Kamu nggak kamu itu kenal ngemis Isa menuhankan apa. Isa, sementara Yesus tidak mengakui Kristen. Isa Al-Masih Yesus bukan tidak Yesus, pernah dari mana kamu menyinggung tahu? Kristen, Yang Abdon. disalibkan Sadar tidak diri lah, disalibkan. Abdon. Lanjut. Versi mana kamu tahu Isa Al-Masih itu Yesus? Dari mana kamu tahu? Ya Isa dari Bibel Al-Masih kuno itu loh, Gini. bakar tuh Bibel kuno Isa itu, Al-Masih, bakar tuh, bakar. Aku gini. tunjukkan ah. Oke, aku Isa, tunjukkan iya, ya. versi Aku Isa bisa Al-Masih yang open. di Alkitab namanya Isa Aku Al-Masih. Bunda, buktikan open ya. cam Bunda, Sabar. open cam Bunda, Aku biar buktikan. Bang Abdon matanya melek. Baik, Itu aku tidak akan disalib. buktikan ya. Tenangkan Gini. Udah Bang Abdon, dirimu, buka, Abdon. tengok layarnya Bang Abdon, tengok layar. Bunda mau open cam, dia mau Tunggu, lihatkan tunggu. Bible yang asli. Aku buka dulu ya. Itu Isa Al-Masih yang disalibkan kan? Itu Yesus. Isa Al-Masih yang Bukan tidak Bible, ini disalibkan. Bible mana ada cerita Isa Al-Masih disalibkan di Quran? Nggak ada. Berarti Bukan bukan saya Yesus. jelaskan, Pak Bible. Abdon paham nanti. Berarti Saya bukan yakin. Yesus. Setelah saya Ya. jelaskan, Pak Abdon nanti paham, pasti nanti. Oke, Gini, kasih Isa kesempatan Pak Al-Masih Abdon ya. bukan Yesus Sebentar yang dulu. tertulis di Quran. Pahami itu. Ya Jangan samakan lanjut. sama Aku cari Yesus. data dulu, lanjut. Ini Pak Abdon. Isa Al-Masih Semenjak kalau dilahirkan, Jangan ucapan kejang-kejang Bang Abdon, santai aja Bang Abdon, jangan kejang-kejang, santai aja. Dulu loh, satu-satu saya dulu ya. Ya, nanti gantian. Isa Al-Masih di dalam kekristenan itu ada nama. Itu disalibkan. Tapi kok Isa Al-Masih yang adalah Quran itu tidak disalibkan. Tentu berbeda. Kata Isa Al-Masih ini kalau di pelajaran di kitab Arab itu tadi yang beragama Kristen itu memakai Isa Al-Masih. ya, Tapi karena Isa ceritanya Al-Masih itu yang berbeda-beda. Ceritanya Nah, sekarang tertulis di iya, buku Isa yang Al-Masih yang berbeda itu. tertulis di dalam Quran itu tidak disalibkan, berarti berbeda. Paham ya? Isa Al-Masih yang disalibkan dan Isa Al-Masih Oke, yang tidak sekarang disalibkan. dengarkan saya dulu. Nanti kalau masih maksa menganggap berbeda, mengingkari, silakan, ya kan. Begini, dari Islam dulu. Nabi Isa Al-Masih itu dari Israel. Ketika Rasulullah melakukan Isra, perjalanan dari Mekah ke Palestina dan disuruh malaikat Jibril untuk sholat 2 rakaat di bawah pohon kurma itu, Nabi Muhammad ditanya, tahukah engkau ya Muhammad ini tempat apa? Ini adalah di Abdon, tempat dilahirkannya Isa Al-Masih. nih. Maaf Bang, aku selesaikan dulu baru Ya, Bang baca. Eri. Baca, Ini Bang selebar Abdon, ya, jangan selebar kejang-kejang, buka 2011 layarnya, ini lihat. Al-Masih nih, Al-Masih ya. Disalibkan nggak itu? Junjungan ya Abdon ya. Ya, Bro disalibkan nggak? Abdon, junjungan. Al-Masih, junjungan ya. Disalibkan Jangan kau nggak? sebut dia Tuhan. Ya disalibkan Ini nggak? telah lahir. Hari ini telah lahir bagimu di kota Daud seorang Betul. penyelamat yaitu Al-Masih junjungan Betul. kita. Ya, kemudian dia editlah si lembaga Alkitab itu menjadi Tuhan Ya. dan menjadi Di mana lahirnya? Di kota Kristus. Daud ya. Kena tipu kau. Nah, ini. Isa Al-Masih Jadi ini lahir di mana junjungan di ya. Quran? Jangan Jadi kejang-kejang ini Bang Abdon, santai Al-Masih aja ya. Bang Abdon, jangan kejang-kejang. Ini top ini kalau kau tidak mengakui bakar ini Bibelmu, bakar ini, Iya, bakar bakar ini, itu, hapus kalau semua diakui. aplikasi-aplikasi Yang dilahirkan di mana? bakar.
Isa al-Masih lahirkan di mana? Di kota Daud ya, ingat. Nah sekarang Isa lompat al-Masih yang lagi. di Kok Quran kayak itu di mana? kodok? Kamu kayak kodok apa Isa itu yang al-Masih anu ya, di dalam Quran yang itu kasar-kasar lahir di itu mana? kulitnya. Isa Kodok Kodok bangkung, yang perutnya kodok apa kambing. itu yang kasar kulitnya ya? Oke, Yang hitam. jaga bahasa supaya enggak ini, supaya Isa bagus ya. al-Masih yang Al-Hikmah di aja, Quran itu lahir di Al-Hikmah. mana? Oke, saya lanjut, Di kota Daud saya apa lanjut. enggak? Roma. Silakan, Oke, Bang oke, Rey. udah lihat ya, Abdon ya, bukti ya. Saya jawab. Jadi Isa sejak al-Masih, sebelum yang ada di dalam Quran itu lahirnya di mana? Itu dulu jawab. Kalau tadi Oke. Isa al-Masih di kota Daud itu Yesus. kata narasi Kejang- saya kejang, dulu, Bang. Pak Kejang-kejang. Don. Isa Kata al-Masih narasi yang saya lahir di nanti. Quran itu di Nanti mana? baru kita apple to apple ya Ya, pembahasannya. oke Bang Adon, slow ya. Jadi, Oke, silakan Bang Rey, silakan. dari menjelang Abdul, dilahirkan Gini loh. dilahirkan sampai ketika Al-Quran berfirman Isa al-Masih tidak disalib dan tidak dibunuh, maka kami mengambil kesimpulan dari menjelang dilahirkan sampai sebelum penangkapan, kemudian disalibkan, kemudian dibunuh, itulah sosok pribadi yang sama. Kemudian yang ditangkap, yang disalibkan dan dibunuh itu bukan Isa al-Masih yang ada Cerita di Quran ada enggak, Pak? Ya, Ada nanti cerita dulu, Quran. nanti dulu, Mereka diam dulu. tidak membunuhnya Diam dan mereka dulu. tidak menyalibkannya. Nah, dari ketika lahir, Rasulullah mengabarkan bahwa beliau Isa al-Masih itu, Yesus itu lahir di Baitul Lahmi, Arab, lalu dieropakan menjadi Bethlehem. Di Al-Quran juga menjelaskan Isa al-Masih itu, aku adalah utusan Allah untuk Bani Israel. Yesus di Bible menjelaskan sendiri, perkataan Yesus sendiri, aku diutus untuk mencari domba-domba tersesat dari Bani Israel. Sama. Isa al-Masih tidak Jadi- berbapak biologis, Yesus tidak berbapak biologis. Oke. Jadi- Abdon. Jadi Sama-sama Abdon, dari kamu Bethlehem. tengok nih. Gantian dulu saya Ya, dulu. ini, Kamu iya, kan ini bilang data. di kandang. Gantian dulu, gantian. Kamu bilang di kandang. Ini nggak ada kandang di sini ya. Jadi kamu salah ya. Yesus Di bukan Islam. lahir di kandang. Nggak ada nih. Baca. Di Islam Nggak ada kandang mengabarkan- ya. Ketika Iya. mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Terus di mana? Kalau bukan di Ya, kandang domba jadi- di mana? Jadi nggak ada tidak kalimat di kandang domba. diterangkan bahwa lahir di kandang. Nggak ada ya. Bisa saja lahir di luar kandang apa di bawah pohon Berarti- kurma kan. Kemudian dibungkus. Nah Nah, gitu. di mana? Di kota Daud mana? Di Tengok kota ya. mana itu Isa al-Masih? Jadi Jauh kamu dulu. jangan framing bahwa di kandang. Saya Itu jangan tanya menghina dulu. Tuhan sendiri itu kalau Saya Tuhan lahir tanya di kandang. kamu. Ini Isa al-Masih orang. lahir di mana? Gantian dong. Isa al-Masih lahir di mana? Sesuai Oke. Quran. Sekarang gini, ilmuwan menemukan kemarin ditemukan biji korma di kota kelahiran Yesus itu berusia 1000 berapa? 1500 tahun. Pakai dalil, Pak. Pakai Itu dalil. ada di Google, tinggal cari di Google Bu Rahma. Di Buka searching aja googling. bro, Nah, searching. searching. Jangan kejang-kejang. Di Ilmuwan searching aja. kemarin menemukan biji kurma dan udah di ini Dalil otopsi. Quran. Sama, cluenya ilmuwan Israel menemukan kurma berusia 2000 tahun Kitab sempurna di ini kan Ya. Israel gitu. Kita penyempurna Quran. Nanti keluar. Kita cari Google lagi. Tuh, jangan kejang-kejang, Bang Abdul. Ini santai aja, data, Bang. guys, gitu loh. Data. Di mana Artinya dalilnya? Di mana dalilnya? sesuai dengan keyakinan Al-Quran bahwasanya Bunda Maria melahirkan di bawah pokok kurma. Nah, Ya. bina ilmuwan Clear, kemarin menemukan Clear itu. biji kurma di kota kelahiran Yesus gitu. Di mana tempatnya? Loh, Kok di mana tempatnya kok biji ini itu? coba. Bu Dalilnya Rahma. mana, Pak? Dalilnya. Habis ini. Apa mau rubah dalil apa? Di mana, Pak? Ini ya, aku cari di internetku ya. Jangan kejang-kejang Bang Abdul, santai aja Bang. Bukan, Jangan dalilnya nangis itu Bang, di mana santai di Bang. Quran Sore-sore dibilang begini nggak boleh kejang. nangis Bang. Kejang-kejang terus di mana lahirnya? Tempatnya di mana? Kok nggak dijawab-jawab? Mana dalilnya? Kok buah kurma Bosan kalau Pak terus? Abdon menganggap berbeda nggak usah didiskusikan. Padahal dia nanti tadi ngambil-ngambil di surat Yasin loh, tafsir. Iya, Tafsir betul. Tadi Dia kan kamu dia sudah dia nggak bacakan. jujur Bang, dia nggak ini, nggak Hari ini konsisten. dibacakan dulu. Kalau ada untungnya diambil, Dibacakan ada dulu, ruginya Bang. dia buang. Kamu sudah bacakan hari Ini ini telah baca, lahir Bang. bagimu juru selamat, yaitu Sebentar, Kristus Tuhan baca kota Daud. Don. Itu baca udah. Para ilmuwan di Israel menanam kurma dari biji yang berumur 2000 tahun
benih ditemukan di gurun Yudea. Itu adalah benih jantan dan betina yang diharapkan akan menghasilkan kurma ya. Jadi itu 2000 tahun yang lalu itu benih ya dari Dalil gurun Quranmu Yudea. mana? Kamu percaya itu pada dalil Quran? Lompat kodok lagi, lompat kodok Ini lagi. sejarah. Al-Quran juga mengabarkan bahwasanya Maria itu lahir di bawah pohon kurma. Artinya itu adalah Nabi Isa yang kalian tuhankan itu. Gitu loh. Artinya Al-Quran benar di abad di Jangan Masehi cari ada. kemana-mana, Pak. Jangan Pohon cari kurma itu. kemana-mana. Contoh ini ya, Jangan cari hari ini kemana-mana. telah Itu lahir fakta bagimu. Dalil Quran Oke, yang Bang mana? Hos dan kawan-kawan, saya mohon izin ya karena udah mau deket maghrib ya. Saya turun dulu. Oke, Terima Bang. kasih banyak kesempatan Bang Bang, Hos. jangan turun dulu, Bang. Saya pesan nanti sekalian di habis sholat, tolong tambahkan doanya agar nanti Bang Abdon tidak sakit ketika bersunat. Iya, Maksud iya. bahwa sekalian Abdon. Bang Abdon, mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya Bang ya. Jangan baper, anggap aja guyonan ya Bang ya. Ya, gak apa-apa. Bahwa Pak Selamat Abdon sore ini, semuanya. Pak Abdon bahwa- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi yang muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi Bentar, Bang, Ini wabarakatuh. Pak Abdon bahwa Waalaikumsalam. bahwa Nah, taruh di palungan, Pak Abdon. yang kami minta itu data pengakuan Yesus tentang Kristen. Apakah di Bibelmu, Abdon? Yesus pernah menyebut kata-kata Kristen? Silakan. Kalau tadi itu tentang agama, sebentar, sedikit lagi ya. Karena kamu tadi bilang Yesus itu tidak membawa agama. Oh, jangan dulu. Aku kasih kau dalilnya ya. Maka Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi Yesus itu menyinggung Ngomong sama siapa agama. itu? Yang Ngomong dia sama itu siapa, ajarannya Yesus? itu namanya Ngomong agama. sama siapa dengan Yesus? Ngomong dengan siapa? Matius 5:20. Ngomong dengan Maka siapa? aku berkata kepadamu. Kepada Ya siapa? coba kamu tengok itu. Kepada Ya siapa? coba kau cari. Ya carilah di Ahli Taurat, Bibelmu kan? itu. Di ahli Taurat itu. Kamu itu pinter gak sih? Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar. Ini dia menyindir sama ini siapa? orang-orang sejamannya. Orang-orang sejamannya dia kasih tahu. Ya. Kalau hidup keagamaanmu tidak seperti Berarti hidup keagamaan agama ahli Yudai- Taurat. Ya, Dan orang-orang agama Farisi, apa? maka kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi kamu Iya. jangan menolak itu agama. siapa? Ngomong sama siapa? Agama Ya, apa? tapi kamu nggak masuk di sini ya. Kamu itu golongan Paulus. Kamu bukan di sini yang disebut Isa Yesus. Ini Al-Masih bukan itu tadi kamu. di mana lahirnya? Ini Jangan kamu nggak masuk di Paulus, kamu nggak masuk di Yesus, Setelah kamu Pak Abdon, itu udah ya. bukan Pak Abdon. Gantian Bang Hatu Sendi monitor Bang Hatu Sendi. Saya dari tadi mau ngomong nih. Saya gini, Isa Al-Masih. Dari tadi Kamu nggak berhenti ngomong Saya kok mau dari tadi ngomong saya terus. nggak pernah Tadi kan saya Pak bilang gini. dulu. Isa Ya, Al-Masih Pak, itu lanjut, Pak. lahir di mana? Di Israel apa di Arab? Kotanya di mana? Jawab dulu. Loh, Israel itu bagian tanah Arab itu daerah-daerah Israel, Ngarang Palestina kamu itu, itu. Palestina Ngarang itu, kamu oi, oi, Arab, oi. tanah Arab. Tempat kelahirannya, Ngomong aja kamu. tempat kelahirannya Yesus itu Palestina, daerah Isa Palestina. Al-Masih, disebut Isa Al-Masih. Baca di Matius, Bukan Pak Abdon. aku. Baca di Matius, Yesus terlahir ketika kawanan Isa penggembala Al-Masih yang saya bergantian sebutkan menjaga Bapak di mana domba lahirnya. mereka di padang Kasihan gurun. sekali Abdon. Ini artinya di Kasihan mana kau Abdon. Kasihan Abdon ngemis-ngemis Udah pengakuan selesai, Yesus Abdon. padahal. Tenang dulu kita. Ya, Oke, silakan Bang Huta Sendi. Bang Abdon diam dulu lah. Ya, Dari tadi nggak dijawab di mana lahirnya Isa Al-Masih. Abdon Kamu ini diam saudara dulu. kamu. Adon, Bapak. gantian Bang Adon. Aduh. Jangan terlalu takut sama sunat itu loh. Nggak dijawab-jawab dari tadi. Isa Al-Masih lahir di mana? Kalau Yesus kan jelas di Bethlehem di kota Daud. Bang Abdon, aku daripada kehilangan Pak Sendi lebih baik kehilangan kamu, Abdon. Nggak apa-apa. Kamu nggak bisa jawab kan? Kamu tunggu di bawah nanti naik lagi ya, Abdon. Ya saya Setuju? turun aja nggak apa-apa. Jangan. Loh. Isa Al-Masih lahir di mana? Coba jawab. Oke, nanti naik lagi. Abdon tak ini kan dulu Ya, ya, saya turun soalnya aja, saya takut turun Pak aja. Sendi keganggu. Aku lebih baik kehilangan Abdon. Dari Oke, tadi oke. nggak bisa dijawab. Ya makanya Pertanyaan saya diam, satu. Abdon. Tolong dijawab dulu Isa Al-Masih lahir di mana? Isa sama Yesus nggak akan nyambung gitu bang. Ya betul. Silakan kalau ada yang mau Kalau ditanyakan. memaksakan Pak. Isa sama Yesus nggak akan nyambung. Karena Islam lahir
600 tahun kemudian baru Islam, sudah Kristen baru Islam lahir. Kalau memang Yesus itu Isa, kenapa orang agama orang Yahudi nggak ada yang protes? Kalau memang mereka bilang kalau Yesus itu Isa, nanti 600 tahun kemudian baru Isa lahir, baru disamakan dengan Yesus. Makanya itu kan tidak akan nyambung. Maksudnya apa, Pak? Gini Pak Sandy, gini, jadi yang ada di abad 7 itu Al-Quran turun, nuzulul Quran, Islam memperingati itu kan, itu di abad ke-7. Tapi Islam sejak kapan? Sejak mula-mula, bahkan sebelum Nabi Adam diciptakan, penghuni bumi itu didakwai Islam, bagi yang taat maka dia selamat, yang tidak taat tidak selamat. Kemudian Nabi Adam turun, diajarkan juga Islam. Kang Ray bilang gitu, oke. Tapi bagaimana? Kalau gitu saya tanya dulu. Kalau gitu sebelum Islam lahir, Muhammad itu agama apa? Agama menurut nenek berserah moyangnya diri. Millatu Abraham. Ibrahim. Millatu Ibrahim Hanifah. Agamanya Nabi Ibrahim. Ini. Ya. Secara tradisi, ajaran-ajaran kalau itu turun Islam lahir dulu. kalau Muhammad lahir sebelum agama Ibrahim, sedangkan di zaman agama Ibrahim tidak ada protes bahwa itu Yesus itu Isa. Yesus itu tidak ada yang protes. Nanti Ya karena zaman Islam baru gini diprotes. Pak Sandy, karena yang Maha Tahu belum menceritakannya. Oke. Yang Maha Tahu belum menceritakannya. Ya. Ketika Al-Quran itu turun, Al-Quran itu definisi apa? Kalamullah, ya berarti firman Allah atau perkataan Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur dari usia Nabi umur 40 tahun. 40 tahun ini Pak Sandy, ini sejarah, saya nggak bohong, ini sejarah Islam, sampai usia 63 tahun sampai meninggal. Oke. Kalau gitu Allah tidak mau tahu dong. Kalau gitu Allah tidak mau tahu. Sejak Maha tahu. zaman Kristen Maha tahu. sama Islam Allah tidak mau tahu dong bahwa Kristen udah ada. Maha tahu abang. Jadi Makanya ada surah Qul ya ayyuhal kafirun itu bukti Allah tahu. jadi mereka itu memang diuji apa Ini kan sampai sekarang. gini. Muhammad kan bilang ikuti ajaran Abraham. Ya. Oh, nggak bisa tahu bahwa Yesus itu juru selamat itu. Nanti di 600 tahun kemudian baru Islam muncul, baru bisa main dengan Isa itu. Baru Iya. bantai itu. Juru selamat kan bukan Tuhan ya. Ya kan yang mereka laksanakan itu ajaran-ajaran dari Nabi Ismail, dari Ismail anak Adam yang ke Arab itu, anak Abraham yang ke Arab itu. Lalu orang-orang Israel, jadi ada dua kubu kan. Abraham punya 2 anak, yang Ismail itu ke Arab, yang Ishak itu tetap di Israel. Punya anak Yakub mendapat gelar Israel. Yakub memiliki 12 anak. 12 anak ini nanti akan berkembang biak menjadi banyak sampai ke zaman Musa. Makanya kita bilang kalau untuk namanya iman kita Itu tidak akan nyambung, Bang. Makanya percuma kalau untuk debat tentang Isa sama Yesus, tidak akan nyambung. Jadi biarin aja masing-masing dengan keyakinannya gitu, Bang. Gak usah maksa-maksa bahwa nggak bisa begitu, Bang Sandy. Nggak bisa, Pak. Ini Komal, Jadi- dialog lintas agama, Iya, Pak. Masing-masing betul, akan Mbak. bernarasi. Enggak apa-apa Bu Rahma, enggak apa-apa Bu Rahma. Betul, Bang. Itu apa? Jadi Tapi gini, kalau jadi gini, memaksakan Pak itu Sandy. tidak akan nyambung, Bang. Pak Gitu. Sandy, biarkan kami menjelaskan. Al-Quran Oke, ini meluruskan, lanjut. membenarkan apa yang keliru oleh yang mereka ceritakan, membenarkan apa yang sudah benar mereka ceritakan. Contoh, Yesus menceritakan dirinya adalah utusan hanya untuk Bani Israel. Al-Quran ada ayatnya, bisa ditunjukkan. Jadi Maha Taunya Allah ini dalam firman-Nya ada tertulis. Nabi Lut di sana dikatakan main mabuk sampai dianiaya sama kedua anak perempuannya, dijelek-jelekan begitu. Ya kan, Al-Quran datang meluruskan dia itu seorang nabi dan rasul. Maksum mereka nggak mungkin melakukan hal seperti itu gitu. Yesus di kitab Anda diceritakan, Yesus itu nabi kami, Nabi Isa Al-Masih. Memang Nabi Isa Al-Masih itu keturunan Israel dan diutus untuk Bani Israel saja. Baru Al-Quran inilah untuk seluruh dunia. Di Al-Quran menjelaskan ya Yohanes gitu. Yesus dikatakan di sana keturunan Yehuda. Yehuda di PL bercerita tentang apa? Melakukan persundalan. Masya Allah, subhanallah, ini kan menghinakan
Nabi Yesus dari keturunan situ kan nggak mungkin ini, makanya harus dikoreksi dulu, diuji tulisan ini berdasar dari mana Pak Sandy gitu kan. Nah setelah kita baca sejarahnya, Bible ini kan mula-mulanya kan manuskrip tertua, kodeks tertuanya kan ditemukan di Laut Mati kan, nggak tahu ini milik siapa, kemudian diterjemahkan ke Eropa lalu masuk ke Indonesia. Jadi sanadnya nggak ada, kesinambungan keguruannya nggak ketemu. Sedangkan orang Israel itu di Al-Quran menyebut para pengikut Yesus atau Isa Al-Masih itu disebut Hawariyun. Itu mereka yang benar-benar taat. Itu orang Israel, para pengikut itu ada yang menyebar ke negeri Madinah, Arab, ada yang ke Yunani mungkin sehingga menuliskan itu. Begitu Pak Sandy. Makanya saya juga bingung nih sama apa Islam nih kan. Kan Muhammad kan sebelumnya kan agama kan pengikut Ibrahim. Ya. Masalahnya apa, Pak? Iya, Ya, betul, iya, betul, otomatis. betul. Karena ajaran turun Iya. temurun dari bapaknya. Masalahnya apa, Pak? Makanya gini, zaman Ibrahim kan itu Yesus sudah ada. Ya. Belum. Zaman Belum. Ibrahim, Makanya Yesus Yesus sudah ada. belum lahir. ajaran Yesus kan sudah ada. Belum. Ajaran-ajaran Belum Yesus sampai ada. turun kan itu ikuti ajaran apa Ibrahim ya. Oh, Mohon ya, maaf, Pak, yang datanya apa, Pak? Datanya Yesus Ya, sudah ada ya. di zaman Ibrahim, datanya tolong. kalau Yesusnya belum ada, tapi kalau ajarannya sudah ada, Bang. Ajaran Islam itu sesuai dengan ajaran Ajaran, Yesus ya. waktu masih Mengesahkan hidup. Tuhan. Makanya saya heran ya. Mm-mm. Kok nggak bisa tahu tuh Allah kok itu bahwa Yesus itu Allah itu nggak bisa tahu. Nanti di 700 tahun kemudian baru bisa hadir itu. Allah oleh Al-Quran dikatakan ya Isa itu adalah seorang Rasul yang hanya diutus untuk bangsa Israel. Itu diceritakan di Al-Quran, Pak. Banyak, bukan Allah nggak tahu. Bukan nggak tahu Pak Sandy, jadi memang kehendaknya ingin menurunkan Al-Quran itu di abad ke-7. Memang kehendaknya. Dan hidup di dunia ini ujian Pak Sandy. Dan Nabi Isa Ujian. sendiri, Yesus sendiri pun di Bible tidak ada dikatakan aku akan disalib, itu nggak ada, Pak. Gini loh, kita Ada bang, berdiri gini. ada bang. Gini, Kalau Bang. Yesus Oke, ada Abdan diam mau dulu. yakin Oke. banyak bang. Oke, kita tunjukkan dalilnya. Saya Ada. dari tadi diam loh. Gantian dulu. Iya, maksudnya dalilnya di mana? Silakan bang Abang. Nah, Ya. Bang Abdon katanya di Bible ada, coba dicarikan ada nggak Bang Abdon? Apa itu? Dalil Yesus Yesus ngaku mau Yesus disalib. menyalibkan dirinya. Yesus Ada menyalibkan dirinya. Ya dalilnya di Iyalah. mana? Bahwasanya Yesus ini Yesus menyalibkan dirinya Ah. untuk berkorban gitu loh. bahwasanya di Bible katanya ada Yesus ini memang ingin disalib. Katanya di mana itu? Begini. Yesus mengajarkan tentang kematiannya, bukan untuk disalibkannya, tapi mengajarkan tentang kematiannya. Bahwa Ya kan, anak kita manusia semua akan tahu mati. toh, Pak. Kita Itu, semua Bang. tahu kan kalau Yesus itu disalib. Pertanyaan kami, di mana Yesus mengatakan bahwa dia datang untuk disalib, untuk menyalibkan dirinya demi menebus Menebus dosa. dosa. Jadi intinya kita ingin menguji Pak Sandy. Kita menguji ke Bible. Kristen pun silakan mempertanyakan tentang Al-Quran gitu kan. Nanti kita menjelaskan masing-masing. Tidak niat menghina kita. Ya, contoh pertanyaan barusan ini ya, di mana Yesus sendiri mengatakan dia akan disalib. Padahal Yesus mengatakan gini, yang dikatakan Yesus langsung ini begini, anak manusia akan ditangkap. Menyebutnya anak manusia. Bukan aku akan ditangkap, akan diserahkan orang-orang yang berdosa gitu kan, atau gimana tepatnya akuratnya. Yang pasti di sana tidak Itu menyebut. bang, orang kalau tidak memahami ayat-ayat Alkitab, makanya memang susah bang. Makanya Masa tolong anak- tunjukkan anak datanya agar kita bahas, kita pahami, Ya, dan oke. dengan Ada. kaidah-kaidah berpikir yang benar. Gini. Nggak ada, Pak kita- Abdul. Nggak ada kan. Yesus mengatakan sendiri akan disalib, nggak ada kan. Gini Jujur aja, nggak bahasanya usah dengar muter-muter. dulu biar saya ini dari tadi dipotong-potong Silakan, aja. silakan. Singkat saja langsung yang kena Matius ayatnya mana. 26. Sebelum penyalipannya dia mengatakan Matius 26 ayat 61. Kita Yang buka. mengatakan, Bukan Bu Rahma, bisa nggak Bu Rahma? Buka bang, biar datanya dibaca bareng-bareng bang. Ayo bang. Bu Rahma, apa Bunda Rahma ini bisa nggak Matius berapa tadi? Coba dibuka dulu Matius 26:61. 2661. Banyak banget ya. Oke, tak buka sini aja.
Matius 26:61 guys. Kok tanya Isa Tolong lahir disalin di Pak, mana? tempatnya Bunda Rahma Pak. Di Baitul Lahmi, di bawah pohon kurma tempat teduh. Jangan Itu ditanyain nggak jelas dulu. itu. Tolongannya di mana? Ya. Oke, di ini bawah aku nih. baca ya, aku baca ya. Aku baca, izin. Orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunkan kembali dalam 3 hari. Ini mana ya? Mana? Ya udah teruskan dulu, jangan yang mana-mana. Artinya gini, ketika Yesus mengatakan begini tentang sebelum penyalipannya, rubuhkanlah bait Allah ini, 3 hari akan kubangun. Itu kata Yesus kepada ahli Taurat, kepada ahli berarti, agama. berarti tukang dia. Nah, tunggu dulu, itulah kamu sama seperti ahli Taurat. Makanya ahli Taurat itu tertawa. Oh, dia ketawa kenapa? Bait Allah ini pikiran mereka adalah gedung bait Allah itu, gedung bangunan itu, ya. Tetapi maksud Yesus adalah dirinya. Bait Allah itu adalah dirinya. Mana itu penyaliban. Bahwasanya Yesus berkata, aku ingin disalib untuk menebus dosa kalian. Makanya gini, dengar dulu Bapak. Rubuhkanlah bait Allah ini, Yesus berkata. Rubuhkanlah bait Allah ini 3 hari akan kubangun. Itu artinya Yesus sudah mempersilahkan dirinya akan disalib dan 3 hari akan bangkit. Itu artinya nyambung ini. makanya kamu nggak ngerti tentang Tuhan, Bapak. Makanya kamu Kita ikuti saja, kita ikuti. Baik Allah itu pengertian Anda apa? Akan nyambung. Tidak akan nyambung kalau orang tidak mengerti dengan Alkitab. Baca dulu semuanya baru bisa mengerti itu. Bukan cuma baca doang. susah kita ngomong. Iya, apalagi Bang, apalagi dia ingin menebus dosa, kan nggak ada kalimat menebus dosa. Oke lah, pertanyaan kedua Atau gini, dia pertanyaan kedua gini, Tuhan. kalau jawabannya itu oke ya kan, harus nggak apa-apa lah. Tahu yang Oke, pasti, yang oke. pasti nggak ada mengena itu. Pertanyaan kedua, Sekarang. di mana Yesus pernah mengatakan dirinya itu anak Allah? Karena Allah itu tidak berkeluarga, nggak mungkin punya anak, walaupun ambigu itu menghina Tuhan, tahu Pak Abdon? Silakan Pak Abdon tunjukkan kalau memang Yesus itu pernah mengatakan dirinya anak Allah. Saya kasih clue, silakan dicari. Saya kasih clue, justru yang menyebut Yesus ini anak Allah dan diikuti oleh gereja-gereja dan jemaat Kristen sekarang, justru itu iblis yang mengatakan di Bible itu, jika engkau anak Allah, maka ubahlah batu ini menjadi roti. Jadi Kristen mengikuti siapa ini? Yesus mana, tunjukkan kalau memang dia pernah mengaku anak Allah. Kata Yesus loh ya, jangan kata yang lain-lain. Jangan suara tanpa rupa itu dianggap Yesus, jangan. Itu nanti cocokmologi. Loh, ini kan sudah ayat tertulis, kenapa kamu tantang? Ya gimana? Siapa yang mengatakan, yang memberi gelar Yesus anak Allah itu siapa? Tertulis, Ya, memang tertulis. Gini. Anak Allah, ketika Yesus penyebutannya anak Allah, orang-orang Yahudi, ahli Taurat itu tidak menerima dia disebut anak Allah. Jadi gini, penolakan ahli-ahli Taurat itu kepada Yesus hanya 2. Mengampuni dosa. Mana kalimatnya Pak Abdon? Udah sore nih menjelang maghrib. Saya bacakan saja. ya, anak Allah ya. Tunggu. Ini Markus. Tunggu saya bacakan dulu ya, di mana nih biar lebih jelas. Nah, di Lukas nih. Lukas 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, ya. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Itu malaikat loh yang bilang. Masih kamu bantah? Yesus belum lahir, belum mengatakannya. Kalau memang malaikat itu mengatakan seperti itu, ya kenapa Yesus tidak mengkonfirmasi lagi selama hidup? Kenapa nggak dikonfirmasi? Maka ini banyak kejanggalan, Pak Abdon. Kemudian Makanya Bang, saya bilang susah kalau Abang nggak baca Alkitab seluruhnya, nggak bisa menangkap tentang Yesus. Nggak apa-apa, Pak Sendi. Sekarang saya tanya lagi. Sekarang saya tanya Itu aja lagi. malaikat aja mengaku. Malaikat Ya. sudah sampaikan. Ya, nggak ada ya. Yesus sendiri ngaku Apa nggak ada Abang ya. percaya malaikat apa enggak, Bang? Yang ada malaikat dan iblis ya yang menyebut itu. Ini saya jujur loh, objektif tertulis loh Pak Sendi. Ini Bang, kalau abang apa malaikat iblis, Abang tahu artinya waktu Yesus dicobai sama iblis. Yesus kan bilang, jangan kau cobai Tuhan Allahmu. Yang berbicara dengan iblis siapa? Sembahlah Yesus saja, sembahlah Allah saja ya. Itu Yesus sendiri
Sembahlah Allahmu, Yesus katakan Tuhanmu. Yesus sendiri di situ. Kata Yesus sembahlah Allahmu itu, Itu yang sembahlah yang Tuhanmu, bukan dibaca di sembahlah Injil itu. aku gitu, Pak Sandy. Terus gini, di Lukas gini Yang Pak, gini. berbicara dengan iblis itu siapa, Bang? Iya, Yang berbicara dengan iblis itu siapa? Ya Yesus, kenapa Yesus tidak bilang kenapa kamu harus nyembah aku Terus, gitu, kenapa harus Allahmu gitu? Ya Makanya kan? saya bilang, Bang, nggak akan nyambung kalau Abang tidak baca Alkitab seluruhnya, Oke, tidak akan sekarang percaya, ini Bang. Pak Nggak akan Abdan dicek. nyambung. Lanjut ya Pak Sandy Lukas izin ya. 22, ya, Di saya kitab Yakobus menjelaskan, Yakobus ini membantah ketuhanan Yesus ya. Yakobus muridnya langsung menuliskan di Yakobus 1 ayat 13. Cek Pak Abdan ya, cek ya, silakan, nanti saya salah-salah kalimat nanti diingatkan. tukang menyangkal dia orang itu. Di antara di sana Allah tidak dicobai oleh yang jahat, sebab Allah tidak dicobai yang jahat. Ini garis merah ini. Ya, terus Yang apa jahat itu Allah? iblis itu jahat bukan? Ya jahat dong. Terus Nah Allah itu nggak mungkin dicobai oleh apa itu iblis. Allah? Apa itu Allah? Tuhan kan di sana artinya. Iya, apa tentang Allah, apa tentang Yesus Kan kamu bicarakan? Yesus kan anak Allah Yesus kata. dalam diri apa? Yesus dalam Maaf. diri apa? Maaf Bang Pilar, Bang Biar paham Pilar dulu, Negara. Gini. Bang Abdon Segala ini tadi menjelaskan bahwa Tuhan bagi Bang Adon, entah untuk yang lain saya nggak tahu. Karena yang dia konfirmasi di sini, dia tidak mengakui Allah. Kok nggak mengakui Allah gimana sih? Loh, enggak. tadi terkonfirmasi loh ya, tadi Kembali ke terkonfirmasi Yakobus. loh ya, Bang Ray ada lihat loh ya. Kembali ke Karena Yesus. Anda ketika kita membicarakan Tuhan tadi, Gantian, ketika saya gantian tanyakan ya. Bapa ya, Gantian ya. Anda tidak mengakui tolong dulu, Bapa. Pak. Saya mau nerangkan Tuhan ini, biar tertinggi, pemahaman. Tuhan tertinggi Anda tuh Yesus, Iya, sehingga kasih segala keterangan. sesuatunya Yesus, kan begitu tadi. Ya, saya kasih Iya keterangan. kan enggak, Gini. jangan Itu Jangan Yakobus ngeles. Yakobus Dulu, Pak. jelas-jelas Gini, dia apa arti menjelaskan. Allah? Gini, Bang, gantian Yakobus dulu, jelas-jelas gantian. menjelaskan bahwa Tuhan itu Dan- tidak dicobai gantian dulu, Pak. iblis, Kamu nggak paham. sedangkan Gini. Yesus itu dicobai iblis Gantian, saya terangkan. sampai dibawa-bawa kemana-mana sampai Saya terangkan dulu. Saya diperintah-perintah terangkan. terjun dari Saya terangkan bukit dulu, kan. Pak. Gantian Itu sudah dulu. masuk proses pencobaan oleh iblis Iya, itu. saya terangkan dulu. Biar kamu paham apa itu tubuh Kristus, apa itu Allah, apa itu Yesus ya. Kalau Yesus bicara itu Tuhan bukan. Tunggu Yesus dulu, itu tunggu Allah apa dulu. bukan? Itu Tunggu aja dulu, udah. saya terangkan dulu. Kalau yang disunat itu, kayak kamu nih, kalau yang disunat itu adalah tubuh Yesus. Bukan Allah yang disunat, tubuhnya. Pahami itu. Oke? Karena Allah itu adalah ruh. Siapa yang bisa menyunat ruh? Siapa yang bisa melihat ruh? Kamu paham nggak pengertian definisi semua? Karena kamu Udah, nggak terus mempelajari terus saja. lanjutkan terus. Nah, jadi di sini maksud saya, pelajari Yesus itu siapa? Kan gitu. Kalau kau bicara tentang Allah, dia. Bicara tentang Tuhan, dia. Tapi kalau disalibkan, siapa yang disalibkan? Ya, pahami itu. Lalu bagaimana tubuhnya sekarang? Apakah jatuh ke dalam tanah itu sama seperti kamu membusuk ke dalam tanah jika mati? Kan tidak. Yesus itu tidak mati. Dalam tubuhnya menjadi tanah kan tidak. Nah, kita kan bicara tentang Yesus nih, bahwa Yesus deal itu adalah Tuhan orang-orang pengikutnya. Saya pengikutnya Tuhan saya. Nah, sekarang Isa Al-Masih yang kita bicarakan di sini. Isa Al-Masih itu di dalam Quran itu siapa? Kan begitu. Anda harus tahu dulu kronologisnya. Isa Al-Masih lahirnya, kalau disadari di kota Daud, Bethlehem, Yesus. Isa Al-Masih dari tadi saya belum mendapat jawaban, nggak ada dalil di Quran Isa Al-Masih lahir di mana, nggak tahu. Jadi bagaimana Anda menceritakan Yesus, Isa Al-Masih aja Anda tidak bisa Baitulahmi, ceritakan. Pak Abdan. Dilahirkan di kota Baitulahmi. Ini ada hadisnya itu. Pernah baca saya. Nah, jangan bicara hadis, saya bicara di Quran. Kalau nggak ada, nggak ada. Kalau Anda lompat ke hadis, terserah. Kalau Saya Anda bicara tanya, tentang gini Pak Abdan, Pak Abdan, Ya, kalau dengerin. Anda tidak bisa Makanya, diperbandingkan dengan kalau Anda hadis, tanya, Bible mana Anda dalil- sendiri itu tidak sebanding dengan Al-Quran loh. mana dalilnya orang sholat itu harus sujud, ruku, Nah, itu iya, Pak. harus tertulis di Al-Quran. Nggak Iya. mungkin ada. Kalau di Gimana Quran kamu kan nggak ini diskusi ada. kok begini? Ya kan gitu. Berarti kalau Anda bicara hadis, itu sabda orang, manusia, atau sabda Allah itu? Atau firman Sabda Allah? Nabi Muhammad atas pewahyuan Allah Subhanahu wa taala. Lain waktu kita topik sabda-sabda Nabi yang kontradiksi, silahkan.
Berarti Termasuk itu sabda firman Nabi gini. akan tanda-tanda hari kiamat itu Nabi Isa Al-Masih dari langit kedua turun ke bumi akan mematahkan salib dan membunuh babi. Ini kiasan ini. Iya, itu ajaran Apa siapa? itu babi? Ajaran Orang-orang siapa yang itu? memakan babi. Kalau Ajaran ketemu Isa siapa? Al-Masih kelak Ajaran akan Allah apa dibunuh tidak? dengan pasukannya. Firman Allah Dan apa tidak itu? mematahkan Firman Allah salib, apa? apakah masuk ke gereja-gereja, ke rumah-rumah yang ada salib? Enggak. Itu Mereka yang firman Allah beribadah apa? bertemakan salib. Itu ada Itu sabda Nabi firman dan Allah sesuai di apa kitab perkataan Muhammad? di kitab Anda bahwa Yesus kelak akan turun lagi, akan ada di bumi lagi Itu firman Allah dari apa hari itu? akhir. Itu Apa sabda firman Allah? Nabi itu. Sabda Nabi berarti perkataan manusia ya? Perkataan Nabi Muhammad manusia Iya atas manusia ya pewahyuan. kan? Tidak semua manusia Iya. bisa. Peramal pun nggak akan bisa Saya sama tanya seperti manusia pewahyuan kan? itu. Berarti kamu ikutin ajaran manusia kan? Ajaran Iya. manusia, Al-Quran itu Betul. firman Allah. Kalau Bible itu ada perkataan Saya Lukas. tanya Kitabmu itu tolong yang kamu anggap hadis suci, itu yang firman kamu anggap Allah firman apa Tuhan tidak? itu ada catatan wartawan Lukas. Lukas 1 ayat 1 sampai 4. Pak Sandy bisa bacakan itu. Paham. Kalau kitab suci itu Pak Al-Quran Abdon. Satu bukti sejarah saja itu asli sanadnya tersambung sampai ke lompat-lompat ini. Anda berarti mengikuti ajaran Muhammad ya kan? Benar nggak? ya jelas kami hati Allah, hati Rasul. Benar. Kita itu mengikuti Allah dan mengikuti Rasul itu perintah dari Allah langsung. Berarti, iya. Sedangkan di dalam Quran itu tidak ada dibicarakan toh. Ya, Bicara apa meneh, bicara Tidak sunat ada lagi. Tak firman. ngomongi Tidak. kalau kamu takut sunat nanti tak sunat wes. Yo, tidak Nggak ada sakit, nggak kata sakit. firman di situ. Kok sunat kamu Bang. ajaran orang Yahudi kok kamu ikut-ikutan kamu? Orang Arab nggak ada Pak sunat Pak. Orang Di Arab nggak ada sunat di Pak. Bible itu memang dia tidak bersanad, Bang, tidak mengenal sanad kalau dalam Bible itu. Kalau dalam Islam baru ada. Artinya Gimana sudah jelas. mau mengenal sanad karena memang sanadnya terputus. Kamu Ya mengikuti matilah mereka. ajaran Nabi kan? Ya enggak? Nah kalau nggak ikutin ajaran Nabi itu kamu mau ikuti siapa? Mau ikuti Saya Tuhan? ikutin ajaran Tuhan, Yesus. Kamu ikut ajaran manusia. Kalau saya Tuhan, Tuhanmu Yesus. siapa? Yesus dong. Kita ngobrolnya Lah wong mati terbunuh gitu kok Tuhan toh. Makanya Sekarang gini makanya Pak kata Abdon, kita Yesus. ngobrolnya nggak usah asumsi pendapat atau klaim-klaim atau tuduh-menuduh ya. Kita baca data aja kitab ya. Di sini Matius 12 ayat 40. Ini perkataan Yesus langsung, tapi saya selaku Muslim tidak percaya bahwa tentang kisah ini yang diceritakan di kitab Muni. Saya bacakan ya. Sebab seperti Yunus, Matius 12 ayat 40. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Ini perkataan dusta. Gak mungkin, saya nggak percaya Isa Al-Masih atau Nabi Yesus mengatakan hal seperti ini. Ini sebelum penyaliban, berarti tokoh pribadinya sama. Setelah penyaliban baru beda. Ini 3 hari 3 malam, silakan kita hitung bersama. Semua typing di bawah boleh ikut ngitung. Jumat sore disalibkan, kemudian meninggal, kemudian dimakamkan, ya kan? Berarti Jumat malam Sabtu. Minggu pagi Maria Magdalena datang ke sana, kuburan tiba-tiba kosong. Tiba-tiba kosong ini, tidak melihat jasadnya atau tidak melihat secara langsung apakah hidup lagi bangkit itu tiba-tiba kosong. Bisa jadi ini sebelumnya, sebelum kedatangan Maria Magdalena sudah nggak ada. Jadi coba dihitung. Malam Sabtu, ya. Terus Jumat kamu bilang. Ya Jumat sore kan. Ya Jumat sore Sabtu kan? Minggu kan 3 hari. Berarti malam Sabtu sampai Sabtu sore, malam Minggu sampai pagi. Minggu Berapa itu? kan? Katakanlah 3 hari 2 malam, ya kan? Iya. Nah, ini Jumat kata- Sabtu Minggu kan? kata Jumat Yesus Sabtu Minggu berapa? kan? 3 hari. Di Jumat sini Sabtu Minggu tertulis 3 hari 3 malam. Pak Iya, Abdon, iya baca Jumat Sabtu ayatnya. Minggu apa enggak? Malamnya ada berapa Pak Abdon? Jumat Yang Sabtu 7 Minggu harinya benar enggak? Yang Jumat Sabtu Minggu 3 hari enggak? 3 hari betul. Malamnya. Terus Malamnya berapa malamnya hari? kenapa? Berapa malam? Bangkit. Ya dia bangkit hari apa? Tidak diketahui karena minggu pagi tiba-tiba kosong itu.
Kalau Bisa kamu saja nggak sebelum diketahui, pagi. ngapain Iya kamu tertulis seperti simpulkan? itu, makanya rancu ini penulisnya, kebingungan Itu kan penulisnya. kata kamu. Nah sekarang Isa Al-Masih gimana ceritanya? Gantian. Ini dulu coba ditanggapi kebohongan Ya, ini. dari tadi Bagaimana sudah, itu tanggapan dari tadi Anda? ya. Tidak sesuai Dari fakta. Jumat satu minggu, Saya Jumat Sabtu bacakan Minggu 3 hari. lagi ayatnya. Dengarkan, ini kita 3 pandai hari akan dihormati. kubangun. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. 3 malamnya ini kemana? Yang 1 malam? Baru Apanya? 2 Kan malam. minggu toh. Minggu Malam itu hari Sabtu, apa? malam Sabtu, malam Minggu. 2 malam itu. Minggu pagi sudah nggak ada. Harusnya selesai malam Senin. 3 hari nggak itu? 2 poinnya di situ, Bang. Bang Ray itu di situ. Yunus itu tidak mati di dalam perut ikan ya. Dia Ya, keluar hidup-hidup. itu Nah, kontradiksi kedua itu Yesus nanti. pun. Iya, ini dulu Pak Abdon belum mau jujur, nggak mau objektif nih. Belum mau Pak jujur, Sendi lah kamu yang sudah hitung. bilang Pak Sendi silakan dihitung Pak Sendi. Rubuhkanlah bait Allah ini 3 hari akan kubangun. Paham nggak kamu? Pak Sendi. Itu sudah tertulis. Udah cukup, udah banyak tanggapan dari Pak Abdon. Pak Sendi mungkin Isa Al-Masih silakan gimana tanggapi. ceritanya? Gini, Isa Al-Masih gimana ceritanya? Coba saya pengen tahu gimana itu ceritanya. Kalau Anda ini sudah menyerah, Pak Sendi kasih kesempatan untuk tanggapi. Dari tadi kamu nanya terus sudah saya jawab, percaya atau Iya, tidak ya nanti. terserah. Ini biar clear Sekarang, dulu. Isa Al-Masih gimana ceritanya? Coba saya pengen tahu. Host, ini paling host kasih kesempatan Pak Sendi host, karena ada kekristenan lain kasih hak Gak bisa untuk jawab kan? Loh, dijawab dulu kan sudah kamu bilang Jumat 1 minggu 3 hari. Ya kan kamu bilang 3 malam. Terus malamnya 3 kemana? hari 3 malam. Ini tertulis. Rubuhkanlah bait Allah ini 3 hari akan kubangun. Itu tertulis. Jumat 1 minggu. Kamu bicara malamnya. Gitu kan? Pak Abdon coba baca sendiri deh. Pak Abdon baca sendiri kalau mau objektif jujur ya. Matius 12 ayat 40. Kita tunggu, yuk. Semuanya menunggu. Apanya? Silakan Bang Sendi. Bang Sendi, Pak Sendi. Matius Pak Sendi 12 yang kami ayat 40. hormati. Silakan dibaca oleh kekristenan sendiri biar paham ayatnya. Nanti baru menjelaskan. iya, Kalau silakan, nggak paham silakan. ayatnya susah. Kayak Pak Abdon. Apa yang dipahami lagi 3 hari itu? Apa bicara Anda? Nah sekarang saya mau tanya Isa Al-Masih itu gimana ceritanya? Ceritain dulu dong dari tadi Yesus terus. Ceritain Isa Al-Masih nggak bisa. Di dalam rahim bumi itu 3 hari 3 malam, Pak Abdul. Ini Ya terus perkataan apa di Yesus. situ? Maksud kamu 3 malamnya mau kemana gitu? 3 hari Ya, nggak itu di situ? Kenapa nggak sesuai ramalan omongan Yesus, fakta yang terjadi? Apa yang omongan Yesus di situ? Nah, kemudian di Kamu kitab bicara Yunus ya, Yunus kalau Yesus di dalam rahim bumi itu mati. Yunus di dalam kitab Yunus itu tidak mati, masih berdoa. Terus kalau Yesus nggak mati gitu? Yunus ya mati, masih hidup berdoa dia. Masih berdoa berarti masih hidup. Terus Yesus mati nggak? Malah nanya sih, disuruh nanggapin ayatnya sendiri malah nanya. Ini gimana? Bukan, kamu nanggapin saya sudah jawab. Rubuhkanlah bait Allah ini 3 hari akan kubangun. 3 hari itu sudah Jumat 1 minggu. Kamu bicara malam lagi. Terus mau bilang Yang ayat tadi dikelirkan dulu, Pak. Itu Dasarnya penjelasannya kamu 3 hari 3 menafsirkan malam itu penyaliban Udah, bait Allah itu gantian. penyaliban apa itu? Gantian host, Nah, kalau Abdon. Pak Abdon monoton ya itu terus silakan kasih kesempatan ini Bang Sendi, Pak Sendi. tolong Pak Sendi ya, dijawab. silakan Pak Sendi ya. Gantian dulu Isa Al-Masih itu ceritakan dulu. Aduh, Kamu ini ceritain. Monoton Dari nanti tadi kamu udah gantian lama nanti. loh. Ini juga mau maghrib nanti setelah maghrib. Nah, nanya terus giliran ditanya nggak bisa. Ya biar ini tuntas dulu nanti gantian dari Sudah siang Pak tuntas, Abdon. 3 hari kamu bilang Jumat Sabtu Minggu sudah tuntas. Enggak, dasarnya kamu bilang bait Allah rubuh itu penyaliban apa? Kan Loh, dikuburkan itu malam kata Sabtu, dia. malam Minggu pagi. Maria Magdalena sudah sampai di sana, nggak ada kosong. Berarti 2 malam saja, 3 malamnya nggak ada. Kata siapa 2 malam? Kata kamu kan? Ya udah hitung, makanya jelasin dari awal. Oke Aku Abdon, bilang, oke lah, jangan ke situ terus, nggak bakal selesai. Jadi gini, Ini tujuan dibaca, Pak. Allah Tolong dibaca. apa Yesus tuh kenapa 3 hari 3 malam. disalib itu kenapa? Dari tadi nanya, Isa Al-Masih itu tolong ceritakan dulu. Gimana itu?
Dari tadi nanya Yesus aja udah saya jawab. Isa Al-Masih. Enggak, Gimana tujuannya disalib itu untuk apa? Itu mungkin Ceritakan dulu jawab. Isa Al-Masih itu Bapak gantian. Jangan nanya terus. Ceritakan coba saya dengar. Perlunya apa nanya Isa Al-Masih? Kok perlunya apa? Giliran kamu nanya Yesus saya jawab, nggak nanya perlu saya. Sekarang saya tanya Isa Al-Masih itu Ya seperti kan Isa apa? Al-Masih bukan nabi kita. Tanya orang Israel. Kok bukan nabi kita, kayak mana? Bukan sih? nabi kita yang kita tuntut apa? Kita Aduh, ngarang lagi nih kawan nih. bukan syariatnya yang harus kita ikuti. Syariatnya itu sudah lewat, sudah Bani Israel dulu. Nanti pertanda hari kiamat siapa yang datang? Itu bukan nabi yang datang. Nabi Siapa yang Isa datang? bukan statusnya nabi, nanti manusia biasa. Kamu ini gimana sih? Isa bukan nabi. Isa yang Nabi datang. Isa nanti nggak bawa Isa itu nggak bawa statusnya syariat hanya baru. sekedar Imam Mahdi, bukan sebagai Imam Mahdi, nabi. Betul. Mana Pak dalil Quran Imam Mahdi? Saya pengen tahu. Kamu percaya hadis apa Quran? Aduh. Apa? Ngomong Kalau lagi. nggak percaya hadis ya udah nggak apa-apa. Kalau nggak percaya hadis yang sama saja nggak percaya Quran, betul. Pertanda Halo, hari Pak kiamat itu Pak, siapa yang datang? Imam Mahdi Don, atau Isa Al-Masih? Pak Don, kalau tanya mau percaya Quran atau hadis, sama halnya dengan Bapak mau percaya Apa? itu Bible apa Injil. Injil apa maksudnya Injil apa itu? Kan Bapak tanya tadi hadis apa Quran. Iya Orang sekarang. bilang kan Bapak nggak mau dengar. Gini Pak, pertanyaan saya tolong dijawab. Ya kan begitu toh. Yang pertanda hari kiamat itu siapa yang datang? Jawab. Kami ini harus hadis itu nggak boleh lepas dari Iya, Al-Quran. siapa yang datang? Pertanda Quran hari dan kiamat hadis itu siapa yang namanya. datang? Tolong dijawab Kalau dulu Pak. kamu mau misalkan hadis ya nggak bisa. Loh Pak, saya nanya loh, pertanda hari kiamat itu siapa yang datang? Nabi Isa. Imam Mahdi. Bukan. Imam Mahdi. Imam Mahdi dulu. Beda-beda Bukan tuh. hanya Isa, Imam Mahdi, Kalau kemudian kau tanya Nabi Isa, pertanyaan tanda hari kemudian kiamat itu bukan Dajjal, sekedar Isa saja yang turun. kemudian Ya'juj Dajjal pun Ma'juj. turun. Ada Itu. bilang Nabi, ada Nabi Isa, ada bilang Imam Mahdi. Imam Mahdi itu maksud saya itu kan ada Iya, ketiga-tiganya. Ketiga-tiganya itu. pertanda hari kiamat berarti yang datang Isa Al-Masih kan? Iya. Bukan. Benar nggak? Itu terakhir itu. Imam Mahdi. Imam Mana Mahdi tertulis? dulu. Nggak ada Imam Mahdi tertulis di Quran. Makanya simak dulu pertanyaanmu Ya itu, Bang. ngapain Allah menuliskan Imam Oh, Mahdi bilang di Quran? pertanda. Aneh. Al-Quran tahu itu Imam Mahdi itu berisi perintah-perintah, syariat-syariat. Kalau Imam Mahdi di Al-Quran apa gunanya buat kita diceritakan? Kamu bilang Imam Mahdi. Ini kan firman Allah. Imam Mahdi nanti di hadis, cukup di hadis. Nggak mungkin karena Al-Quran itu bukan sejarah seseorang. Yang saya tanya di dalam Quran itu adalah firman Allah itu yang datang itu pertanda kiamat siapa? Isa Al-Masih kan? Iya, terus? Nah, Terus kenapa kamu? Oke, Isa Belum Al-Masih itu. dulu. iya, Dajjal juga. Dari mana kamu belum tahu orang itu di Quran kok kamu itu mendahului Quran loh? Gimana cerita kamu? Dajjal juga, bukan hanya Isa. Mana ada kata Dajjal di Quran Bapak? Kalau di hadis terserah kamu. Terus misalkan lagi Imam Kenapa Mahdi, kamu bawa Ya'juj Dajjal, bawa Ma'juj. Imam Mahdi? Yang saya tanya itu tidak ada tertulis Imam Mahdi atau Dajjal di Quran. Tadi ya Bapak bilang tanda. Lari-lari ngomongnya. Iya berarti yang datang pertanda hari kiamat itu yang datang hanya Isa Al-Masih. Kalau kamu baca di hadis itu terserah kamu yang mau datang mau siapa. Ya, Yang jelas udah, firman berarti- Allah itu ya. mengatakan yang namanya datang itu adalah Isa Al-Masih, Pak. Di mana ayatnya? Nabi Isa. Nabi Isa. Mana ayatnya? Ayatnya mana? Ayo. Oke. Kamu Dan harus kamu ini sok Iya. menjelaskan Islam, kamu tahu apa gitu? Kok Nabi Isa saja? Baca Al-Quran aja nggak mudeng. Nabi Isa, Nabi Yesus Isa, itu, Al-Masih. Abdon, sedikit aku ngomong. Yesus itu akan turun Dajjal kedua itu kalinya. Al-Masih. Kamu tahu untuk apa? Untuk menghakimi kamu.
Iya, Itu karena kamu untuk makan menghakimi ini. kamu karena kau itu dia mau meluruskan karena dia bukan Tuhan, kau Tuhan kan, makanya dia datang untuk menghakimi kamu, untuk meluruskan karena ya. apa? Kamu memanggil dia Tuhan di Matius 5:17 ya. Dan Bukan sungguh, setiap orang memanggilku dulu, Pak. Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Nah itu dia turun kedua kali tuh Yesus Jelaskan. untuk menghakimi kamu, meluruskan pemahamanmu, membunuh babi, mematahkan tali. Kamu harus Lanjut. ikut Isa Al-Masih dan cukup 61 dan sungguh dia Isa benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Betul. Janganlah kamu Tanda-tanda. ragu-ragu, tunggu dulu. Tanda-tanda dekatnya hari kiamat itu keturunan Nabi Janganlah Isa, kamu ragu-ragu tentang keturunan kiamat. Ya'juj dan Ma'juj, Dulu, Pak. keturunan Saya masih Dajjal, baca Quran, jangan keturunan dipotong-potong. turunnya Imam Saya Mahdi. masih baca Quran, Pak, jangan dipotong-potong. Ya. Karena itu, janganlah kamu ragu tentang kiamat itu dan ikutlah aku. Inilah jalan yang lurus. Aku itu siapa? Ayo jawab. Allah apa Ikutlah kamu? aku. Ikutlah aku. Inilah jalan yang lurus. Ikutlah. Iya, Ayat ikut berapa Nabi itu? Isa. Ayat berapa? Ayat berapa? Ayat berapa itu? Surah berapa? Sudah berapa? Az-Zukhruf Ayo. 61. Az-Zukhruf 61. Coba Az-Zukhruf 61. Oke, aku cari ya. Sabar, meluncur, Az-Zukhruf. Ya, ikutlah aku. Inilah jalan yang lurus. Ayo, Ya, kamu mau ikut ikut Yesus siapa? enggak? Iya, jalannya lurus, menyembah siapa? Allah. Bukan menyembah bukan. dia. Kenapa Ini. Kamu ikut Yesus enggak, Abdon? Kenapa kamu nggak ikut Isa Az-Zukhruf. Al-Masih? Yang kau ikuti dari Yesus apa? Tadi aku sudah Az-Zukhruf bilang 6, rukun 61. Islam yang 6 itu sudah Masuk dilakukan. Pak Abdon. saya. 6 berapa? 61, Pak Abdon. 61. 61. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu la'ilmul lis-sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratum mustaqim. Dan sungguh dia Isa benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Pertandalah. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Ikuti Isa itu sebagai rasul di dalam Jalan yang Al-Quran. lurus Nabi itu Isa apa? itu rasul. Jalan yang Bukan lurus mengikuti itu apa? dia, menuangkan dia. Kamu salah lah kamu, Jalan Abdon. yang lurus itu siapa? Mengikuti jalan yang lurus itu adalah ajarannya Iya. bahwa dia begini. Al-Masih, Ada kan? ayatnya begini. Saya kasih kamu dalil ya. Ikutlah aku. Wa Inilah jalan innallaha, yang lurus. dengar dulu. Aku kasih dalil. Wa innallaha rabbi wa rabbukum hadza siratum mustaqim. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Sembahlah dia, inilah jalan yang lurus. Wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Sembahlah dia. Inilah jalan yang lurus. Betul. Itu dikomparasikan di sini. Dan jalan yang lurus Komparasinya itu di ayat di layar tuh Jalan yang baca. lurus itu siapa? Itu di Bisa layar baca. itu baca, Abdon. Iya. Jalan yang lurus itu menuhankan Allah. Isa Al-Masih atau tidak itu? Az-Zukhruf 61. Ayo. Nah, ini orang. Beginilah kalau penyembah manusia, otaknya lambat loading. 1 Korintus 4:10, Biar, Abdon on karena Kristus. Jawab Biarin. dulu. Az-Zukhruf 61. Az-Zukhruf 61. Ikutlah aku. Aku itu Ya, siapa? ikutlah aku, bukan malah nyembah dia. Benar. Ikutin. Berarti jalan yang lurus Tetap siapa? nyembah Yesus. Jalan yang lurus siapa? Disuruh ngikutin Yesus malah nyembah Yesus. Sekarang saya Aneh. tanya, kamu ikut Muhammad atau Isa Al-Masih? Disuruh ngikut Yesus malah disembah sebagai Tuhan. Ini loh, jawab dulu. Nanti Aku kamu ditanya oleh Yesus, atas perintah Jalan siapa yang kamu lurus menuhankan itu siapa? aku? Di Al-Fatihah 6. Apa jawaban kamu? Tunjukilah kamu jalan yang lurus. Jalan yang Atas lurus. perintah itu siapa kamu beragama Kristen? Adakah aku merintahkan, kata Yesus? Kok nanya yang lain? Ini nggak Atas perintah dijawab. siapa kamu ke gereja hari Minggu? Kamu kok Apakah nanya aku yang pernah lain? memerintahkan kamu harus ke gereja hari Minggu? Jalan Nyanyi-nyanyi. yang lurus itu siapa, Pak? Bukankah Jangan aku mencontohkan lompat-lompat dulu. ibadah itu bersujud, kata Yesus? Jalan yang lurus itu siapa, Pak? Bukankah aku ini lompat-lompat. mencontohkan ibadah itu berpuasa, Lah kok lompat-lompat lagi? bersedekah? Loh, Jalan yang lurus itu ketika ada siapa? anak muda datang ke Yesus untuk menanyakan hal baik apakah yang harus aku lakukan untuk mendapatkan hidup yang kekal, lalu jawab Yesus apa? Jangan membunuh, jangan berdusta, hormatilah orang tua, jangan mencuri, hormatilah orang tua, juallah seluruh hartamu. Enggak ada kata Yesus, kamu harus percaya aku mati di tiang salib,
kamu harus dibaptis, kamu harus masuk Kristen. Nggak ada. Kok nggak ada? Saya jawab ya, saya jawab dulu. Tidak seorang pun yang datang kepada Allah kalau tidak melalui aku, itu kata Yesus. Iya. Nah, sekarang, Di zaman Musa sekarang dikatakan jawab tidak Musa. ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau enggak melalui Musa. Kamu Di ikut zaman Isa Nabi Mas. Isa Dan tidak ada dia- seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Isa atau Kamu Yesus. ikut siapa, Di zaman Nabi Muhammad SAW, kul in kuntum la tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kau cinta sama Allah maka ikutilah aku, kata Nabi Muhammad. Siapa aku tuh? Sama. Siapa aku tuh? Muhammad. Iya. Di zaman Mana, Pak? sekarang. Loh, Kalau bilang- kamu masih ikut perkata Tunggu dulu, Pak. apa ajaran Musa Isa, Tunggu itu dulu, sudah tunggu dulu. kadaluarsa. Kalau kamu bilang Muhammad aja masih ditunjuki jalan yang lurus. Karena Baca. kata Yesus Baca, mengatakan, baca. aku akan Dulu. pergi. Sebab kalau aku nggak pergi, roh kebenaran itu nggak akan datang. Penghibur itu nggak datang-datang. Jalan yang lurus Nah. itu siapa, Pak? Kata Jawab. Yesus, masih Nah. banyak hal yang ingin aku ajarkan ke kalian, tapi kalian belum sanggup untuk menanggungnya. Masih Jalan banyak loh ajaran jalan yang lurus nggak itu sanggup siapa, Pak? diajarkan, Jawab dulu. dilakukan oleh orang Yahudi itu apa? Ya ajaran Jalan Islam yang ini loh. lurus itu Pak, siapa? Islam Pak ini berat. Host, Pak Host, Gitu. Ya, kasih silakan, aku silakan, layar Bunda. dulu biar dia lihat. Oke. Baca ini Abdon ya. Dari Baca tadi Abdon saya supaya kamu tuh ngomong, nggak terlalu jauh tersesat loh. Baca nih ya. Kamu Nih. nggak kenal Tuhan, kamu yang sesat. Ini Gimana yang sih? kukutip tadi, yang kukutip tadi nih, dengar-dengar yang kukutip ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza siratum mustaqim. Isa berkata, dan sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Ini jalan yang lurus adalah menyembah Iya. Allah. Isa Ini. berkata itu. Isa Kamu berkata. ikut ajaran siapa? Dulu. Kamu ikut ajaran Isa Al-Masih kan? Mau nggak? Cari Ah, lompat pembenaran kodok dari lagi, Al-Quran. lompat kodok lagi kau. Lempar kodok. Kan kamu Mau. Nah ini Sudah coba bacakan tengok. tadi 6. Ini jalan yang lurus Nama jalan makanya Yesus. kata Yesus, Kamu Yesus, bilang, hidup yang kekal Isa itu itu ialah Nabi mengenal Muhammad Engkau satu-satunya yang Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Kau utus. Kenapa nggak nyambung itu? Gimana lambat loading saya kami tanya ini? kamu Ini ikut di Isa sini Al-Masih apa tertulis ya. Dan sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus. Jalan yang Kamu lurus ikut itu siapa? adalah menyembah Allah. Kalau Ajaran kamu siapa, cuma Pak? berdiri di kata Ajaran Yesus siapa aku adalah itu? jalan, kamu ditabrak mobil kalau berdiri di jalan. Harus kamu sampai ke tujuanmu yaitu surga Allah. Benar juga itu logikanya. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang Abdul lurus ini itu siapa? artinya Nggak benar-benar dijawab-jawab. tertutup ya, sengaja Yesus mengingkari. berkata, akulah jalan Kamu kebenaran tidak dan jawab. hidup. Yesus itu jalan, tapi kamu sayangnya nyembah jalan, Iya. bukan tujuan. Betul. Nyangkutnya di jalan kamu. Kamu sampai ikut, tujuan. ikut ajaran siapa? Isa Al-Masih atau Masa Muhammad? kamu Saya tanya dulu. menuhankan jalan? Belum sampai itu Saya Bang. tanya Aneh. dulu. Saya tanya dulu. Kamu ikut ajaran siapa? Muhammad atau Isa Al-Masih? Satu Muhammad dan Korintus Isa juga 4:10. ikut serasi Oten o ajarannya. karena Kristus. Isa itu nabinya siapa? Nasrani Kamu kan? pengikut Paulus. Paulus nggak sunat, kamu nggak sunat. Nah, Yesus setuju sunat, itu kamu nggak betul. sunat. Mm-mm. Itu betul. Bicara. Ya. Kamu sunat itu Mantap balik lah. lagi. Sunat itu siapa kamu ngajarin? Adakah Ya, perintah Ibrahim. Yesus Ibu kamu bilang. mengikuti Paulus? Kami di Al-Quran anjurkan Kalau mau balik di sunat di tidak akan Al-Quran habis dianjurkan ibadah. mengikuti Oke, milah Ibrahim. Bunda, kita dengerin dulu Iya, Pak Sendi mau bicara. Silakan Pak Sendi. Gini, kalau mau balik di sunat, bahas tentang sunat tidak akan habis, tidak akan dapat titik temunya. Betul, betul. Gitu. Jadi tidak usah balik-balik lagi. Oke. Kalau sudah lewat. Dan tentang jalan tuh hanya satu aja Nabi. Yesus saja yang mengaku, akulah jalan kebenaran yang hidup. Tidak ada nabi lain yang mengakui. Hanya Yesus yang mengaku sendiri. Nah, Hanya Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada nabi lain yang mengaku seperti Tapi itu. bukan dia Tuhan, Pak. Dia tidak Oke. mengaku Tuhan. Waalaikumsalam. Kalau bukan Tuhan mana mungkin dia bisa mengakui. Tunggu Pak. Sabar Pak. Makanya dia tahu jalan ke surga, Pak. Yesus itu dari surga, makanya dia tahu jalan ke surga. Bukan Tuhan. Orang yang tidak ke surga tidak akan tahu, Bang. Kalau orang yang tidak pernah ke surga tidak akan tahu jalan ke surga. Musa, Malah akan Musa itu nyasar. jalan kebenaran apa enggak Jalan Pak bukan Sendi? tujuan. Musa jalan kebenaran enggak di masanya Enggak, itu? tapi Musa tidak pernah pergi ke surga. Tapi dia jalan keselamatan apa enggak? Musa mana mati ke surga pun turun lagi. Hanya Yesus saja. Pak Sendi, Ya karena mau
Yesus kamu pernah ke karena mau surga. menghakimi Satu-satu, kamu, satu-satu aja Bu Rahma. meluruskan. Satu-satu, Sandy. Bang. Jadi Pak Yesus Sandy, berkata, Satu. akulah Yesus. jalan kebenaran dan hidup. Dan hidup. Tiada Ya, itu seorang setuju, pun yang itu setuju, datang ke itu- surga kalau tidak melalui aku. Datang ke surga. Itu perantara ya, Musa pun ya sama, Nabi Muhammad pun Enggak, kami enggak, akan tapi mengetahui orang yang dari surga yang perantara, tahu artinya jalan ke perantara surga. di situ. Itu aja titik. Abdon, satu Abdon. Sekarang Abdon. begini, ketika di sana Abdon. tertulis Yesus sudah pernah ke surga, apakah akurat apa yang tertulis di kitab Saya Anda itu? tanya tadi itu Karena tolong ada dijawab. Jalan kebohongan yang lurus kebohongan itu siapa? lain Nggak yang dia terbukti di jawab sana. dari tadi. Jalan yang Contoh lurus itu langit siapa? bertiang. Ini nggak Semua masalah. nabi Coba itu tengok. jalan yang lurus. Semua Coba nabi tengok, jalan yang lurus. coba tengok. Buka jendela, langit itu bertiang kata kitabmu. Ular makan debu. Mau dicarikan ayatnya, mau dibaca yang kenceng. Mau di Quran juga pintu surga. Surga ada pintu gitu. Pakai pintu Nah, gitu. kalau Pak Abdon mau membantah, silahkan jelaskan bilang yang benar tiang. bagaimana. Ada pintu apa Iya, enggak? kamu bilang tiang. Kalau nggak ada pengetahuan, nggak bisa Pintu mengoreksi surga dong. itu apa? Pakai pintu. Itu Oke, maksudmu. sabar. Itu kan belum Gini dialami. aja. Oke, kita Kalian fokus tidak ke sudah baca semua, Pak Abdon baca semua lihat kitab debu, kitab apakah dan ular para itu nabi. Tidak ada nabi lain yang mengakui bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Oke, aku yang jawab Tidak ada ya, kali itu. seorang yang datang ke surga kalau tidak melalui aku. Bagaimana Datang harimau ke makan surga rumput, melalui itu aku. Hanya tertulis di Yesus kitab. lah. Jawab Orang dulu. itu yang juru selamat itu Oke, yang berani aku yang jawab, berkata. aku yang Yes, jawab. bro. Jalan yang lurus itu Yesus berani siapa? berkata di orang banyak. Yesus saja yang berani berkata, tidak ada yang orang lain yang berani berkata. Nabi-nabi jawab, lain aku tidak ada jawab. yang berani berkata. Udah Hanya lah, Yesus yang berani berkata. Aku yang jawab, Bang Rey. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang ke Bapa Satu melalui kata dulu aku. Pak Ami, Pak Munir, satu oke, kata. silakan. Rasulullah satu kata, minta maaf satu kata ya. Sorry. Ya. Rasulullah menjamin hambanya umatnya gini kata Rasulullah ya. Ini kan kamu bilang mana Rasul ini Nabi begini. Rasulullah menjamin semua umatku masuk surga. Nah, mana jaminan Yesus semua umatnya masuk surga? Bagaimana menjamin, Nah, Mbak? Mbak, begini aja, Mbak. Nabi Muhammad itu masih dikubur. Bagaimana pasti masuk menjamin, surga. Mbak? Enggak ada Mbak. kamu dijamin ya. Mbak Rama, Coba mana jaminan Muhammad Yesus? tadi Coba masih mana jaminan dalam Yesus? apa kubur. Jaminan Masa Yesus mau mana? menjamin? Kamu jamin masuk surga. Emang- Itu Rasulullah menjamin ya. Itu ada hadisnya. Semua umatku masuk pasti nggak masuk apa-apa. surga. Mbak, jangan ke Mana hadis, jaminannya? Mbak. Al-Quran, Apa kata Mbak. Yesus? Hadis itu buatan Matius manusia, Mbak. sebentar. Hadis itu buatan Matius manusia. Hadis 5. itu Jangan adalah engkau firman Allah Muslim. juga, Pak. Nggak ada Hadis Pak. Hadis itu Matius ya, 5. dipakai, Mbak. Itu perkataan Matius manusia, 5 Pak. Pak. Bukan Memang setiap kitab orang Lukas itu berseru bukan kepadaku, buatan Tuhan, Lukas. Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Berarti bukan kehendak Bapaknya Yesus yang harus dilakukan, kehendak Bapaknya di surga. Pada hari ngomong akhir siapa? aku akan berkata kepadamu, enyahlah kau daripada aku tidak mengenal engkau sekalian pembuat kejahatan. Gimana Iya. itu? Mana jaminan? Orang Tidak yang ada. menyembah Yesus itu nyahlah kalian, kata Yesus. Mau gitu. Iya. Ya berbuat apa, Pak? Berbuat kejahatan kan? Itu tertulis di Matius Iya, 7 kan? itu. Nah, sekarang saya tanya dulu siapa jalan yang lurus nggak dijawab-jawab? Nggak Pak. Nah, itu ya, Mbak. Tadi udah Siapa? dijawab Bu Rahma tadi. Kamu ini Siapa? Hanya Yesus yang sanggup berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tiada Oke, aku yang seorang jawab. pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oke, Hanya Nabi pertama- Yesus saja yang berani Giliran ditanya sanggup nggak berkata. bisa jawab. Oke, pertama Yesus ngaku jalan. Jalan itu bukan tujuan ya. Jalan itu Pertanyaan Rasul, saya dulu, Pak, pengantara dijawab, antara Pak. manusia dan Jalan yang Allah, lurus Rasul. itu siapa, banyak Pak? jalan Jadi, menuju Roma. Jalan bukan Tuhan ya, jalan ingat satu. Kemudian Nabi bersabda, "Qul in kuntum la tuhibbunallaha fattabi'uni," gitu kan Bang Rey ya. Kalau kamu cinta sama Allah, maka fattabi'uni, ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Gitu loh. Kata siapa tuh? Nabi Muhammad di Al-Qur'an. Quran 48 coba baca, Pak. Quran 48 ayat 2. Itu loh. Muhammad Artinya ditunjuki jalan jalan di yang situ lurus. bukan Tuhan. Pak, Muhammad aja ditunjuki jalan yang lurus, Pak. Tujuannya Quran adalah 48 Allah ayat 2. Subhanahu wa taala. Gitu, Bang Kita baca Quran Sandy 48 ayat 2. pengertiannya. Masih ditunjuki jalan yang lurus. Kok bisa Bapak bilang begitu? Tapi kalau Isa Al-Masih, siapa? Qul in kuntum Ikut la aku. tuhibbunallaha. Kan jelas toh. Gini. Setiap Gini aja, setiap gini rasul. aja. Kita pakai apa aja? Tiap sholat, tiap apa, Al-Fatihah. Apa sih arti Al-Fatihah? Al-Fatihah adalah doa dalam sholat, rukun sholat. Ya,
tunjukilah Ihdinas jalan yang lurus ya. siratal ini. Sini ku sampaikan Iya. Pak. Ah, coba Ihdinas jalan yang lurus ya. siratal mustaqim. Betul. Sebentar Pak ya. tunjuk- Itu selalu minta- kalian. minta Oke, ditunjukin itu jalan yang sampai lurus, ku Pak. jawab Pak. Ku jawab Betul. Pak. Itu Iya, kami berdoa. sabar. Tapi Ya itu kan, Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. tunjukin Dengar. jalan yang lurus ya. Aku jawab, ya aku jawab. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus ya. Kami mohon kepada Allah. Yaitu jalan orang-orang yang kau beri nikmat. Bukan jalan orang-orang yang sesat. Nah itu artinya kami itu 5 kali sehari ya. Dengar, 5 kali sehari wajib kami sholat 5 kali sehari semalam. Jalan Nah yang itu lurus, kami Pak. mohon kepada Allah. Jalan yang lurus Pak Kami Sandy. bisa Hindu saja pun ya, bisa paginya kita, mengucapkan. paginya kita ini Buddha baik, bisa. sorenya kita ini bermaksiat. Makanya kita selalu minta petunjuk kepada Allah. Ya Allah, tunjukilah hambamu ini jalan yang lurus. Ya, yaitu ikutlah jalan aku. orang-orang yang kau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang kemurkai. Artinya apa? Kami selalu bersandar kepada Allah. Berikan kami petunjuk ya Allah. Jangan sampai paginya kami bertakwa, sorenya kita kafir. Makanya kami memohon kepada Allah, gitu maknanya. Siapa jalan yang lurus, Bu? Lanjut. Siapa jalan yang lurus? Jawab. Bang. Siapa? Gak Ikutlah usah aku, kamu jalan yang lurus. mengagung-agungkan Nabi Isa atau Yesus. Ajarannya kamu satu pun tidak ada yang kau ikuti. Ke Saya gereja hari bertanya Minggu, jalan nyanyi-nyanyi ke gereja itu, dulu, masuk Pak. Kristen, nggak sunat itu, makan babi itu. Nggak fokus. Apakah itu ajaran Jalan Yesus? yang lurus itu siapa? Kamu Jawab dulu. bilang Yesus jalan yang lurus, jalan lurus. Satu pun nggak ada yang kau ikuti. Pak Abdon, saya tanggapin ya. Makanya, Jalan yang lurus. Orang Hindu pun bisa mengucapkan itu. Kristen sama Muslim gitu. Nggak dijawab-jawab siapa Saya jawab ya. Sudut pandang Pakai dalil. Buddha, Hindu pun bisa mengatakan jalan yang lurus Pakai itu kata dalil, Pak. umum. Kamu jangan Lihat ngomong ayat Udah, satunya surat Udah Al-Fatihah. renungkan aja, renungkan Puji aja. bagi Allah yang menguasai Ya, seluruh makanya alam itu semesta. nggak usah maksa gitu. Enggak. Isa sama Yesus nggak usah bisa maksa-maksakan. Oke, walaupun beda. Kalian renungkan aja nanti sampai rumah ya. Apa Kamu- yang aku gitu ikuti aja. dari Yesus gitu loh. Yang Yesus lakukan ini apa yang aku ikuti? Akulah Ke gereja, jalan kebenaran dan hidup. ke gereja hari Minggu ini apakah ada perintah dari Yesus ya? Ini aduh, Gitu. udah. Dan ini nggak Masuk- nyambung, Baden. Masuk agama Kristen ini apakah ada Jalan perintah yang dari lurus itu Yesus siapa? ya? Nggak dijawab-jawab. Gitu. Siapa jalan yang lurus, Bapak? Jawab dulu, nggak dijawab-jawab. Az-Zukhruf 61 itu jelas, ikutlah aku, inilah jalan yang lurus. Ya, kamu ikut apa enggak? Saat Yesus sunat kamu ikut apa enggak? Sama dengan tadi itu saya bilang. Sama Ya. kan? Iya, sama, oke. Kamu Saat ikut Yesus apa itu? sunat kamu ikut apa Kamu ikut enggak? Isa Masih apa enggak? Ya, Saat enggak. Yesus Jangan kembali ke sunat nanti Ikut dibalik Paulus tanya dia. Muhammad kapan disunat enggak tahu. Ikut Paulus, Saat- kita tahu, saat- kita ada data. Ada saat data, ada ibadah data. Kita Yesus. jawab itu kalau kau bertanya. saat Coba ibadah Gini, Yesus Muhammad gini ya. disunat coba. kamu Gini, ikut apa enggak? kalian itu pengikut kalian Alah. itu pengikut Paulus. Kata Paulus apa? Kalau kalian menyunatkan diri, maka Bukan, sia-sialah siapa Yesus bilang kami disalibkan. nggak ikut Paulus? Itu, Siapa bilang makanya kami kalian tidak ikut Paulus? sunat. Iya. Kata Paulus, kalau kalian menyunatkan Paulus diri, betul, maka betul. sia-sialah Yesus disalibkan. Makanya Apa kalian takut sunat. Kan? Makanya coba baca topiknya apa itu Mbak. Mbak Rahmat coba baca bacaan itu topiknya apa. Sunat itu apa, Mbak? Jangan cuma tanya Mbak Topiknya topiknya apa dulu. Makanya kamu Iya, itu baca dulu, jangan makan cuma babi tanya. tidak sunat karena Topik mengikuti dulunya Paulus, apa? Bang. Kata Emang Paulus, Muhammad semua ciptaan Tuhan itu Emang Muhammad- baik, tidak ada yang haram. Makanya Sunat kau makanlah babi, tikus, segala Muhammad macam sunat itu. nggak? Karena apa? Coba Kata dulu. Paulus, semua Saya tanya ciptaan dulu. Tuhan baik, tidak ada yang haram. Makanya kamu makan bisa Kalau makan mungkin Allah segala. menciptakan itu semua itu tidak baik. Pasti Ya, baik, hanya makanya, manusia yang benar tergantung kan? dari manusia Benar Mbak. kan? Benar kan Tergantung kita manusia. kamu pengikut Paulus? Benar kan kita kamu pengikut Paulus? Apa kata Yesus? dilarang berzina, Aku berzina. datang, Itu Mbak. aku datang bukan untuk dilarang berzina, meniadakan hukum berzina. Taurat. Matius ya di Yesus Matius kata mengajarkan Yesus. satu istri Mbak. Kata Pak Mbak, kata Yesus kata mengajarkan Yesus. satu istri, bukan Aku empat. datang bukan Yesus mengajarkan satu meniadakan istri, hukum Mbak. Taurat satu titik pun atau Lurus satu itu siapa iota dan dari tidak hukum bisa Taurat jawab. tidak aku tiadakan sebelum langit dan bumi runtuh. Nggak ada dia hilangkan dari hukum Taurat ya. Kenapa kalian makan babi? Jalan yang lurus. Hah? Karena kalau- kalian mengikuti jalan yang lurus. Paulus. Nah, Kata Paulus, Abdon Mbak, selalu jalan lurus. Mbak Rama Dengar dengar Abdon dulu. ya. Mbak Rama dengar Kata dulu. Paulus, kalau kalian menyunatkan dulu, diri Mbak maka Rama. sia-sialah Itu Yesus siapa? disalibkan. Atau kata Kamu- Paulus ya, tidak satu pun belum yang mendapatkan dibenarkan jalan karena lurus. melakukan hukum Taurat. Itu kata-kata Paulus ya. Tidak Kamu seorang belum pun mendapatkan dibenarkan jalan yang karena lurus. melakukan hukum-hukum Taurat. Hanya karena iman dalam Kristus. Nah itulah kalian.
hanya karena iman ya, Tunjukilah tidak kami melakukan jalan yang perbuatan. Oke, Jadi sudah silakan Mbak Rahmat, kamu sudah. jadi pengikut Paulus, nggak masalah ya, Oke. silakan ya. Sudah Mbak Rahmat. Karena Yesus pun Sudah, tidak Mbak mengenal Rahmat. Kristen, tidak ada di Sebentar, Bible Bang Abel, Yesus sebentar. mengenal Kristen ya. Hanya Paulus yang mengenal Kristen. Paulus yang memberi nama Kristen untuk pertama kali di Antioquia. Paulus berkata ya, Sudah Mbak Rahmat, sudah. apabila kalian menyunatkan diri, maka sia-sialah Yesus disalibkan. Nah itulah kalian, makanya kalian itu enggan mengikuti apa Ajaran yang Yesus. menjadi perintah Yesus ya. Yesus itu Tunjukilah kami mengatakan, jalan yang Jadi mereka ini karena lurus, kepentingan jalan yang perut dan bawa perut.